Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Hanli ke Pegunungan Cirong untuk mengikuti lelang di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Hanli saat ini berdiri di depan tabut suci Ing Spirit, mengintip ke tengah pegunungan di kejauhan dengan jiwa darah dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Sungguh tidak terduga bahwa pelelangan Serikat Dagang Hylian akan diadakan di suatu tempat yang begitu mencolok. Karena itu, tampaknya makhluk-makhluk kelas rendah itu tidak mengetahuinya, renung Hanli. Seseorang harus setidaknya berada di tahap tempering spasial untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, jadi tidak mengherankan bahwa orang asing itu tidak menyadari bahwa itu sedang terjadi. Dimulainya pelelangan akan datang dalam 1 atau 2 berikutnya. Bulan, jadi saya yakin banyak makhluk kuat dari banyak ras akan sudah tiba. Mungkin Anda akan dapat menuai beberapa hadiah tak terduga selama pelelangan ini, Senior Han, jawab jiwa darah. Saya tentu berharap begitu. Di basis kultivasi saya, ada sangat sedikit hal yang dapat menarik bagi saya, tetapi jika ada makhluk Grand Ascension Stage lain yang bersedia mengeluarkan beberapa barang lelang yang bagus, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda sama sekali, Hanli menjawab dengan anggukan santai. Yakinlah, Senior, menilai dari pengalaman masa laluku, pasti tidak akan ada kekurangan makhluk Grand Ascension Stage yang menghadiri pelelangan ini. Selain itu, selain berpartisipasi dalam pelelangan, para senior itu kemungkinan besar juga akan mengadakan konvensi pertukaran pribadi. Bahkan jika Anda tidak menemukan apapun yang Anda inginkan selama pelelangan, saya yakin Anda akan menemukan sesuatu di konvensi pribadi, kata jiwa darah sambil tersenyum. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah mendengar ini. Konvensi pertukaran pribadi, kedengarannya seperti sesuatu yang dinanti-nantikan. Sekitar 1 jam kemudian, 3 gunung yang dijelaskan oleh lelaki tua itu akhirnya muncul di depan. Gunung-gunung tersusun dalam formasi segitiga dan terletak di tengah tumpukan batu hitam kemerahan, dan ada aroma belerang yang tajam menyebar di udara oleh hembusan angin yang menyengat. Segera setelah bahtera hitam mereka mencapai jarak 100 km dari 3 gunung, bahtera itu segera dihentikan oleh sekelompok penjaga asing yang menunggangi kuda elang raksasa. Semua penjaga ini mengenakan baju zirah hitam dan bersenjata lengkap. Wajah mereka tertutup oleh pelindung hitam, dan mereka semua sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada rata-rata manusia dewasa. Kuda elang raksasa mereka juga benar-benar hitam dan bertubuh besar, menghadirkan pemandangan yang sangat menakutkan dan megah untuk dilihat. Sangat jelas bahwa pemilik bahtera raksasa ini dan pasukan boneka yang berpatroli di bahtera bukanlah orang biasa, dan pemimpin penjaga itu membungkuk hormat sambil berkata, "Kamu akan memasuki area terlarang perdagangan kita. Serikat, saya khawatir kami tidak dapat memberi Anda izin kecuali Anda memiliki token yang dapat Anda berikan." "Apakah ini cukup?" jiwa darah bertanya saat dia melayang turun dari bahtera dan menyapu lengan baju ke udara, melepaskan bola cahaya putih. Pemimpin penjaga menarik bola cahaya ke dalam genggamannya sebelum dengan hati-hati memeriksanya untuk menemukan bahwa itu adalah lencana putih dengan pola roh yang indah terukir di atasnya, serta karakter, persekutuan, perak terpampang di permukaannya. Setelah pemeriksaan singkat, penjaga mengembalikan lencana dengan kedua tangan, dan berkata, "Maafkan saya karena gagal mengenali Anda, tetua tamu yang terhormat. Saya akan meminta seseorang untuk membimbing Anda segera." Dia tidak menunjukkan niat untuk memverifikasi identitas Hanli dan yang lainnya di bahtera. Jiwa darah mengangguk saat dia menarik lencana, lalu terbang kembali ke bahtera. Rombongan penjaga itu kemudian membagi diri menjadi 2 kelompok, satu kelompok bertindak sebagai pemandu bahtera, sementara sisanya terus berpatroli di kawasan itu. Jadi, bahtera itu dibawa menuju 3 gunung hitam. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok penjaga patroli lainnya, tetapi tidak ada dari mereka yang menghentikan bahtera karena sudah dipimpin oleh sekelompok rekan mereka. Jarak tidak lebih dari 100 km ditutupi oleh tabut suci Ing Spirit hanya dalam waktu singkat, dan tepat ketika bahtera akan terbang di atas salah satu dari 3 gunung hitam, ledakan fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di depan. Segera setelah itu, sebuah pintu cahaya putih raksasa yang tingginya hampir 10.000 kaki muncul. Ada ratusan bangunan aneh dengan ukuran berbeda di dekat pintu cahaya, beberapa di antaranya berbentuk bulat sementara yang lain berbentuk persegi panjang, dan ada banyak penjaga dengan tunggangan elang raksasa yang masuk dan keluar dari bangunan ini secara teratur. Begitu bahtera hitam mendekati daerah itu, secara alami menarik banyak perhatian. Tepat pada saat ini, bahtera raksasa berhenti sendiri beberapa kilometer jauhnya dari pintu cahaya. Alis Hanli sedikit berkerut saat dia menyapu indera spiritualnya melalui area sekitarnya, di mana dia segera merasakan ledakan fluktuasi pembatasan, dan dia dengan cepat mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, para penjaga yang memandu bahtera berbalik dan berhenti di samping bahtera, lalu menjelaskan, "Anda akan dapat memasuki area terlarang melalui gerbang surgawi yang mendalam ini. Namun,
Penggunaan semua harta terbang dilarang di area terlarang, jadi saya khawatir Anda harus menarik bahtera ini sebelum melanjutkan. Ini juga sejauh yang kami dapat membawa Anda, kami tidak dapat maju melampaui titik ini tanpa izin resmi. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, perintah jiwa darah. Bahtera hitam raksasa kemudian hancur menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di tempat di tengah ledakan yang bergema. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya terungkap berdiri di udara. Para penjaga buru-buru memberi hormat-hormat kepada Han Li dan yang lainnya, lalu pergi dari area di atas kuda elang raksasa mereka, sementara Han Li memimpin rombongannya menuju pintu cahaya raksasa. Para penjaga di dekat pintu cahaya semuanya menilai kelompok Han Li dengan ekspresi penasaran, tetapi kelompok itu diberikan jalan bebas masuk ke pintu tanpa intervensi apapun. Apa? Rekan Daoist Grand Ascension Stage lainnya telah memasuki gerbang surgawi yang mendalam? Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menyambut mereka. Kamu terus melakukan apa yang kamu lakukan, kata seorang pria tua berambut merah pada gambar hitam. Penjaga lapis baja digambarkan di dinding di depannya. Pria itu terletak di aula yang benar-benar tertutup rapat yang benar-benar kosong selain dari beberapa futon. Ada permata dari semua jenis warna berbeda yang tertanam di dinding aula, dan ada lapisan kabut biru samar yang melayang di udara, memberikan tampilan misterius pada segala sesuatu di aula. Setelah jeda singkat, lelaki tua itu menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya merah, dan gambar penjaga di dinding segera menghilang, hanya untuk digantikan oleh gambar bahtera hitam raksasa di atasnya yang berdiri. Beberapa angka buram. Pria tua itu menilai bahtera raksasa itu melalui mata yang menyipit sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat tangan dengan alis berkerut, mengirimkan segel mantra menghilang ke dinding batu dalam sekejap. Gambar sosok di bahtera raksasa dengan cepat berkembang menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, menghadirkan gambar yang jauh lebih jelas di dinding batu. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya menjadi terlihat oleh pria tua itu. Tatapan pria tua itu dengan cepat menyapu jiwa darah dan yang lainnya, lalu menetap di Han Li. Oh, pria ini agak familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat kontemplasi, dia membalik tangan untuk memanggil slip batu giok putih di tengah kilatan cahaya putih. Dia kemudian meneriakkan sesuatu sambil menunjuk jari ke slip batu giok, dan serangkaian potret yang sangat hidup dengan cepat muncul satu demi satu. Pria tua itu dengan hati-hati memeriksa potret transisi dengan tatapan yang tidak berkedip, dan tiba-tiba, potret yang berubah bentuk itu menempel pada gambar seorang pria berjubah biru. Itu tidak lain adalah Han Li. Jadi benar-benar Grand Ascension Stage baru ini berasal dari ras manusia. Dia jauh lebih kuat daripada makhluk Grand Ascension Stage rata-rata. Aku harus mengatur penyambutan dengan standar tertinggi, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Sebelum bertepuk tangan 2 kali, fluktuasi spasial meletus di satu sisi aula, dan seorang wanita dalam gaun ungu megah dengan kerudung tipis di wajahnya muncul di hadapan pria tua itu. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, Guru? Fei Yun, ini rekan Daoist Han Li, pastikan untuk mengatur penyambutan untuknya dengan standar tertinggi yang disediakan untuk tamu paling terhormat dari serikat dagang kita. Anda harus memastikan bahwa dia puas dengan serikat dagang kita bagaimanapun caranya, pria tua itu menginstruksikan. Hati wanita itu sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia menjawab dengan hormat, saya mengerti. Saya akan merawat pria ini secara langsung dan memastikan bahwa dia memiliki pengalaman yang positif. Bagus, saya memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan Anda bisa pergi sekarang. Orang itu telah memasuki gerbang surgawi yang mendalam, inilah beberapa informasi tentang dia. Pastikan Anda memperhatikan informasinya dengan baik sehingga Anda tidak menyinggung perasaannya. Pria tua itu mengarahkan jarinya ke slip batu giok saat dia berbicara, di mana slip batu giok lain muncul di tangannya. Slip batu giok kedua dilemparkan ke arah wanita itu, yang segera menangkapnya sebelum memberikan jawaban yang setuju, lalu menghilang di tempat seolah-olah dia tidak lebih dari ilusi. Setelah kepergiannya, pria tua itu menyapu lengan bajunya ke udara, dan proyeksi Han Li langsung menghilang. Pada saat yang sama, cahaya spiritual memancar dari dinding, dan seorang pria parubaya dalam satu set jubah ilmiah muncul sebelum menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada pria tua itu, lalu berkata, Tuan, kumpulan barang lelang pertama telah sudah sampai dengan selamat di gudang. Bagus. Barang-barang lelang itu sangat berharga, dan bahkan ada beberapa barang di antaranya yang disediakan untuk para tetua serikat dagang kita, jadi pastikan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Juga, mulailah mempersiapkan penjaga untuk pelelangan segera, dan beberapa batasan dan formasi perlu diperiksa ulang selama 3 kali, pria tua itu mulai mengoceh serangkaian instruksi. Begitu Han Li memasuki gerbang surgawi yang mendalam, bidang pandangnya dipenuhi dengan kilatan cahaya putih, setelah itu ia tiba-tiba muncul di platform batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Jiwa darah dan yang lainnya berdiri dekat di belakangnya, dan di bawah kakinya ada formasi teleportasi dengan diameter beberapa puluh kaki.
Han Li memeriksa sekelilingnya untuk menemukan bahwa ada pohon-pohon besar di sekelilingnya, membentuk penghalang kedap air di sekitar platform batu, dan hanya ada jalan batu berliku yang mengarah ke kejauhan. Dia melihat ke langit untuk menemukan langit-langit batu abu-abu puluhan ribu kaki di depan, dan langit-langit batu membentang sejauh mata memandang dengan stalaktit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh permukaannya, menunjukkan bahwa mereka saat ini berada di dunia bawah tanah. Setiap setengah kilometer atau lebih, akan ada sumber cahaya seukuran kepala yang tertanam di langit-langit batu, membuatnya tampak seolah-olah ada banyak bintang di atas yang memancarkan cahaya putih lembut untuk menerangi seluruh dunia bawah tanah. Han Li dengan cepat menyapu indera spiritualnya melalui hutan dan segera menemukan 7 atau 8 platform batu lain yang identik dengan yang ada di bawahnya, dan sepertinya ada orang lain di dekatnya juga. Tampaknya ada lebih dari satu pintu masuk ke Black Char Peaks daripada gerbang surgawi yang mendalam itu. Saat Han Li hendak menyebarkan indera spiritualnya lebih jauh, ia bersentuhan dengan sesuatu yang berjarak kurang dari 10 km, di mana indera spiritualnya ditolak kembali. Ini sepertinya tidak mengganggunya sama sekali, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia turun dari peron sebelum berjalan di sepanjang jalan batu. Jiwa darah dan yang lainnya secara alami mengikuti di belakangnya sambil juga memeriksa lingkungan mereka. Setelah berjalan sekitar 2 km, jalan tiba-tiba berbelok, di mana kelompok Han Li tiba di persimpangan jalan. Di samping persimpangan jalan ada tenda yang dibangun dari cabang-cabang hijau, di dalamnya duduk beberapa puluh makhluk asing dengan pakaian yang berbeda. Makhluk asing itu dibagi menjadi 7 atau 8 kelompok, dan mereka berbicara satu sama lain atau bermeditasi di tempat duduk mereka, sepertinya menunggu sesuatu. Di tengah makhluk asing ini ada 3 anak yang tampaknya berusia tidak lebih dari 11 hingga 12 tahun dengan rambut yang ditata menjadi kepang kecil. Ketiganya mengenakan pakaian yang identik, dan mereka terus-menerus melintasi antara meja, sesekali menyajikan cangkir teh roh atau piring buah roh. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, tapi dia terus berjalan menuju tenda. Banyak makhluk asing di bawah tenda berbalik ke arah pendatang baru, dan tak satu pun dari mereka yang dapat mengumpulkan basis kultivasi Han Li dengan indera spiritual mereka. Setelah menemukan ini, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru menarik pandangan mereka dengan hormat. Jiwa darah itu melirik makhluk asing yang berkumpul di bawah tenda, dan berkata, ini seharusnya menjadi area penyambutan serikat pekerja. Semua orang luar yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan harus menunggu di sini sampai serikat pekerja mengirim orang untuk menjemput mereka. Jika tidak, partisipasi dalam pelelangan tidak akan diberikan bahkan dengan token. Begitu. Serikat dagang Hylian sangat berhati-hati, jawab Han Li sambil tersenyum. Pada titik ini, dia telah mencapai tenda, dan dia mengidentifikasi bahwa sebagian besar makhluk asing yang hadir berada di tahap tempering spasial, sementara hanya beberapa yang merupakan makhluk tahap integrasi tubuh. Ketiga anak buru-buru bergegas keluar sebelum membungkuk hormat ke arah Han Li, namun saat mereka hendak mengatakan sesuatu, ledakan musik yang indah tiba-tiba terdengar dari atas tenda. Rune putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas, lalu berubah menjadi cakram batu giok raksasa. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus dari dis, dan sebuah formasi muncul di permukaannya, diikuti dengan sosok ungu yang elegan muncul. Itu utusan bimbingan, seseorang berseru, dan perhatian semua orang langsung tertuju pada piringan giok itu. Di atas piringan giok berdiri seorang wanita cantik dalam gaun ungu megah. Meskipun wajahnya tersembunyi di balik kerudung tipis, semua orang masih terpesona oleh rasa terpesona saat melihatnya. Begitu wanita itu muncul, dia mengarahkan pandangannya ke bawah dan langsung melihat Han Li. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Han senior dari umat manusia? Nama saya Fei Yun, dan saya diperintahkan untuk membawa Anda ke paviliun tamu yang terhormat, kata wanita itu dengan suara hormat sambil membungkuk hormat ke arah Han Li. Han Li melirik wanita itu, dan ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Begitu. Aku memang di sini dari ras manusia. Siapa yang menyuruhmu datang dan menjemputku? Saya diperintahkan untuk datang ke sini oleh Tuan Mingzun, orang yang mengawasi pelelangan ini. Kami telah menyiapkan sambutan dengan standar tertinggi untuk diri Anda yang terhormat, jawab wanita itu. Sambutan dengan standar tertinggi? Pria itu benar-benar makhluk tahap kenaikan agung. Dia kemungkinan besar juga bukan Grand Ascension Stage biasa. Kehebohan segera mengalir melalui makhluk asing lainnya setelah mendengar ini. Saya pernah mendengar tentang rekan Daois Mingzun, saya tidak berpikir bahwa dia adalah anggota serikat dagang Hylian Anda. Baiklah, Anda dapat memimpin, kata Han Li sambil mengangguk. Ya, senior, silakan ikut dengan saya. Wanita itu melangkah pergi ke sisi piringan batu giok sebelum membuat gerakan tangan yang mengundang. Dengan demikian, Han Li dan yang lainnya semua terbang ke piringan giok, dan wanita itu membuat segel tangan, di mana formasi muncul kembali di piringan itu. Semburan fluktuasi spasial meletus, dan seluruh kelompok menghilang dalam sekejap bersama dengan cakram giok. Detik berikutnya,
Han Li muncul kembali di aula megah yang berukuran beberapa hektar dengan beberapa cakram giok identik yang terletak di tengahnya. Kami memberi hormat kepada Senior Han. Ada 12 wanita cantik muda lainnya dalam gaun megah menunggu di aula, dan mereka segera membungkuk hormat ke arah Han Li segera setelah dia muncul. Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat melihat wanita muda ini. Semuanya tampak berusia tidak lebih dari 16 hingga 17 tahun, dan ciri fisik mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari ras yang berbeda. Namun, semuanya sangat cantik dan memikat, dan mereka memegang berbagai barang di tangan mereka, seperti pembakar dupa, tongkat kerajaan, dan pengocok ekor kuda. Apa yang paling penting bagi Han Li adalah bahwa terlepas dari betapa mudanya para wanita ini, mereka semua berada di tahap jiwa baru lahir. Wanita berbaju ungu sepertinya merasakan keterkejutan Han Li, dan dia menjelaskan, ini adalah gadis harum yang dipelihara oleh serikat dagang kita. Mereka semua secara teratur mengonsumsi madu dari 100 bunga sejak lahir, memungkinkan mereka mengeluarkan aroma bunga. Selain itu, mereka semua perawan dan akan menjadi mitra kultivasi ganda yang hebat. Menurut aturan serikat dagang kami, semua tamu terhormat dari tingkat tertinggi yang datang untuk menghadiri pelelangan kami akan diberikan sekelompok gadis harum ini. Dia kemudian menoleh ke gadis-gadis harum, dan menginstruksikan, kemarilah dan sambut tuan barumu. Ke-12 wanita muda itu segera berlutut, dan berkata, kami memberi hormat kepada tuan kami. Gadis-gadis harum, hehe, serikat dagangmu benar-benar hemat biaya. Kalau begitu, aku akan menerima hadiah ini. Kalian semua bisa bangun sekarang. Kuo-er, aku akan menyerahkannya padamu untuk saat ini. Han Li tertawa. Ju Kuo-er melangkah maju dan memberikan tanggapan yang setuju, dan 12 gadis harum juga berdiri dengan patuh sebelum berjalan ke arahnya. Selain 12 gadis harum itu, serikat dagang kami telah menyiapkan beberapa hadiah lain yang kami harap kamu juga akan menerimanya, Senior Han, kata wanita berbaju ungu sambil tersenyum. Dia kemudian bertepuk tangan, dan 3 makhluk asing muda yang tampan melangkah masuk dari luar aula, masing-masing membawa piring perak dengan kain merah menutupinya. Han Li mengarahkan pandangannya ke 3 piring, dan dapat segera mengidentifikasi apa itu, di mana dia dengan cepat melambaikan tangan sebagai penolakan. Gadis-gadis harum ini sudah menjadi hadiah yang sangat berharga, aku tidak bisa menerima apapun dari guildmu. Wanita berbaju ungu sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian segera memecat ketiga pria muda itu. Mengingat hadiah itu tidak sesuai dengan keinginanmu, tentu saja aku tidak akan memaksamu untuk menerimanya. Aku yakin kamu pasti lelah dari perjalananmu, Senior. Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat istirahatmu dan kita akan mendiskusikan segala sesuatu yang lain besok? Saya memang perlu istirahat. Tolong pimpin, rekan Daois, jawab Han Li sambil mengangguk. Dengan demikian, wanita berbaju ungu dengan cepat keluar dari aula, diikuti oleh kelompok Han Li. Begitu mereka keluar dari aula, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang ramai dan ramai. Mereka telah muncul ke jalan batu biru yang tidak terlalu ramai, tetapi masih sangat ramai dengan banyak makhluk dengan deskripsi berbeda berjalan di sepanjang jalan. Ada juga beberapa toko di kedua sisi jalan yang sering dikunjungi, dan mereka yang muncul dari toko semuanya memiliki ekspresi yang berbeda, tergantung pada apakah mereka telah menemukan apa yang mereka inginkan di toko tersebut. Apa yang cukup mengejutkan bagi Han Li adalah bahwa semua orang di jalan memiliki basis kultivasi yang tinggi, dan bahkan ada makhluk di atau di atas tahap formasi inti di antara para pekerja di toko-toko. Han Li melepaskan indera spiritualnya lebih jauh ke kejauhan untuk menemukan bahwa ini bukan satu-satunya jalan di daerah itu, ada juga jalan-jalan dan kumpulan bangunan padat di segala arah, membentuk kota kecil dengan radius kurang dari 100 km. Adapun aula di belakang mereka, itu menghilang begitu mereka keluar, membuatnya tampak seolah-olah mereka muncul ke jalan dari udara tipis. Namun, semua orang yang lewat sama sekali mengabaikan ini seolah-olah itu adalah kejadian biasa. Apakah orang-orang ini semua diundang oleh serikat dagang Anda untuk menghadiri pelelangan? Han Li bertanya sambil menarik indera spiritualnya. Tentu saja tidak. Sebagian besar tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan sedang beristirahat di pavilion tamu, mayoritas orang di sini adalah anggota serikat dagang kita, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari beberapa barang langka. Bahkan untuk anggota guild kami, mereka harus memiliki status atau basis kultivasi tertentu jika mereka ingin berpartisipasi dalam pelelangan, jawab wanita berbaju ungu sambil tersenyum. Saya melihat. Han Li mengangguk sebagai jawaban. Tepat pada saat ini, wanita berbaju ungu membuat segel tangan, dan awan kabut putih segera muncul di bawah kakinya sebelum membawa seluruh kelompok ke ujung jalan yang lain. Tempat pelelangan ada di sebelah sana, semua peserta akan diundang ke tempat itu sebelum pelelangan dimulai. Selain barang-barang lelang yang sudah diketahui publik, akan ada beberapa harta yang akan sangat berguna. Bahkan untuk Senior Grand Ascension Stage, jadi saya yakin Anda tidak akan kecewa, wanita berbaju ungu memperkenalkan sambil menunjuk ke sebuah pagoda tinggi di kejauhan. Itu tempat pelelangan?
Kelihatannya tidak terlalu besar, mungkinkah ada lebih banyak tempat di tempat itu daripada yang terlihat? Han Li bertanya. Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, senior. Pagoda ini hanyalah pintu masuk ke tempat lelang yang sebenarnya, dan dirancang sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu khawatir tentang siapapun yang menyimpan motif jahat yang menargetkan pelelangan. Wanita berbaju ungu menjawab dengan nada hormat. Sepertinya Serikat Dagang Anda benar-benar telah mengeluarkan banyak upaya untuk membuat lelang ini sukses. Bolehkah saya bertanya berapa banyak rekan Taoist Grand Ascension Stage yang akan hadir? Han Li bertanya. Masih ada sekitar 1 bulan tersisa sampai dimulainya pelelangan resmi, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda jumlah pasti dari peserta Grand Ascension Stage, tetapi lebih dari 20 senior Grand Ascension Stage telah tiba, yang merupakan jumlah yang lebih tinggi daripada banyak dari mereka. Lelang kita sebelumnya, jawab wanita berbaju ungu. Lebih dari 20? Sangat mengesankan bahwa Serikat Dagang Anda mampu menarik begitu banyak rekan Taoist Grand Ascension Stage dalam waktu yang singkat, puji Han Li. Kamu terlalu baik, senior. Bukan kelebihan Serikat Dagang kami yang telah menarik begitu banyak senior. Sebaliknya, semua senior ini bersedia melakukan perjalanan jauh ke sini karena mereka tahu bahwa mereka akan dapat menuai beberapa hadiah selama pelelangan kami, jawab wanita berbaju ungu sambil tersenyum. Hehe, sepertinya kamu sangat percaya diri dalam pelelangan ini. Omong-omong, aku pernah mendengar bahwa tempat untuk teleportasi antar benua akan tersedia untuk dijual. Apakah itu masih tersedia? Han Li bertanya. Wanita itu agak terkejut dengan pertanyaan ini, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, tempat teleportasi antar benua adalah salah satu item lelang khusus, dan mereka selalu diminati setiap edisi lelang, jadi mereka secara alami tidak akan dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Namun, saat ini ada masalah dengan formasi teleportasi super yang mengarah ke benua guntur, jadi tempat itu telah dibatalkan, dan lebih banyak tempat telah disediakan untuk teleportasi ke benua langit darah. Tempat ke benua guntur telah dibatalkan. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Itu benar. Mungkinkah kamu berencana untuk melakukan perjalanan ke benua guntur, senior? Tidak harus benua guntur. Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke benua langit darah cepat atau lambat. Namun, sepertinya aku harus membuat beberapa perubahan pada rencana awalku, Han Li menjawab dengan ekspresi tenang. Jukoer dan yang lainnya juga cukup terkejut mendengar ini, dan mereka semua menunjukkan reaksi yang berbeda. Beberapa saat kemudian, awan membawa kelompok Han Li ke tepi kota, lalu turun ke hutan yang rimbun. Hutan dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat murni, dan hanya ada beberapa kelompok bangunan yang dibuat dengan rumit yang terletak di sana. Ada jarak beberapa kilometer antara setiap klaster bangunan, dan mereka semua dipisahkan oleh tanaman hijau subur untuk memastikan privasi sambil juga menyajikan beberapa pemandangan yang indah untuk dilihat. Wanita berbaju ungu memimpin kelompok Han Li ke salah satu kelompok, dan 7 atau 8 pelayan segera muncul dari dalam sebelum berlutut di depan Han Li dan yang lainnya. Ini adalah salah satu area pavilion tamu kami yang terhormat. Ini adalah pelayan di sini, Anda dapat menyimpannya di sini jika Anda mau. Jika tidak, jika Anda pikir mereka hanya akan menghalangi Anda, maka Anda dapat segera memecat mereka juga. Kata wanita berbaju ungu itu sambil tersenyum. Dengan gadis harum yang baru saja diberikan kepadaku, aku tidak membutuhkan pelayan ini, jadi mereka bisa pergi sekarang, jawab Han Li. Wanita berbaju ungu segera memberikan tanggapan setuju sebelum membubarkan para pelayan, dan mereka semua pergi setelah membungkuk hormat. Jangan ragu untuk beristirahat di sini, Senior Han, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda ketika pelelangan akan dimulai. Ngomong-ngomong, jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat menjelajahi kota, mungkin Anda akan menuai beberapa hadiah tak terduga. Saya akan pergi sekarang, kata wanita berbaju ungu itu. Terima kasih, rekan Daois, saya pasti akan melakukannya. Han Li tidak menunjukkan niat untuk menjaga wanita itu, dan dia naik ke udara lagi sebelum dengan cepat meninggalkan hutan. Ayo pergi. Serikat Dagang jelas-jelas berusaha menenangkan kita, jadi kita tidak perlu terlalu pendiam, kata Han Li sebelum berjalan menuju pavilion, diikuti dengan dekat oleh Jiwa Darah dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, mereka semua muncul di aula di lantai pertama pavilion, dan Han Li duduk di kursi utama dengan semua orang berdiri dengan hormat di sampingnya. Adapun 12 gadis harum, mereka telah diberi tugas oleh Jukoer. Senior Han, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke benua langit darah terlebih dahulu? Jiwa Darah bertanya dengan sedikit antisipasi bercampur dengan keraguan di matanya. Itu benar, kecuali jika kamu memiliki cara lain untuk pergi ke benua guntur terlebih dahulu, jawab Han Li. Tentu saja kamu bercanda, senior, jika aku punya cara lain, aku pasti sudah mengungkapkannya, kata Jiwa Darah dengan senyum masam. Kalau begitu, ayo pergi ke benua langit darah dulu, kita hanya perlu menemukan cara untuk sampai ke benua guntur dari benua langit darah. Aku belum pernah ke benua langit darah, tapi aku sudah mendengar banyak cerita tentang itu.
Selain seni iblis darah Dao yang sangat terkenal di benua itu, ada juga beberapa warisan misterius yang tampaknya mampu membunuh musuh tanpa terdeteksi bahkan dari jarak puluhan ribu kilometer. Saya yakin Anda harus melakukannya. Telah melakukan kontak dengan beberapa hal ini, rekan jiwa darah Taois, kata Han Li ketika ekspresi serius muncul di wajahnya. Saya tinggal di benua langit darah untuk beberapa waktu, jadi saya memang memiliki pengetahuan tentang itu. Seni iblis darah Dao adalah seni kultivasi yang paling umum di benua langit darah, hampir 4 atau 5 dari setiap 10 pembudidaya di sana. Benua menggunakan seni kultivasi alam ini. Sekte Dao darah di benua itu juga sangat kuat dan dapat disebut sebagai kekuatan tertinggi di benua itu. Adapun warisan misterius yang Anda sebutkan, mereka memang ada, dan banyak orang telah berkultivasi mereka secara rahasia. Namun, para pembudidaya ini adalah musuh bebuyutan dari sekte Blood Dao, dan kebanyakan dari mereka sangat tertutup, sehingga mereka sangat sulit untuk ditemui. Saya pernah bertemu dengan seorang kultivator misterius yang mengklaim bahwa dia telah mengembangkan ilmu sihir, dan dia memiliki beberapa boneka kayu yang bisa dengan mudah menghancurkan banyak musuhnya yang kuat, jawab si jiwa darah. Sihir, jenis warisan ini telah muncul beberapa kali di benua Tian Yuan kami di zaman kuno, tetapi mereka tampaknya telah segera dihancurkan dalam upaya terpadu oleh makhluk kuat di benua itu pada saat itu. Saya tidak berpikir bahwa warisan seperti itu akan tetap ada di benua langit darah, sepertinya kita harus berhati-hati selama perjalanan kita. Ngomong-ngomong, dari kekuatan mana kamu membuat musuh selama waktumu di benua langit darah? Han Li bertanya. Itu adalah sekte tulang darah, salah satu sekte besar Dao darah. Namun, saya hanya berada di tahap tempering spasial, dan musuh yang saya buat hanyalah salah satu tetua dari sekte tulang darah. Sudah bertahun-tahun. Sudah berlalu, mungkin mereka sudah menyerah pada saya. Bahkan dalam skenario terburuk, saya hanya bisa mengubah penampilan saya sedikit, dan itu akan menghindari masalah yang tidak perlu, jawab jiwa darah. Tidak perlu bagimu untuk mengubah penampilanmu. Benua langit darah tidak seluas 2 benua, tetapi masih akan sangat sulit bagimu untuk menghadapi musuhmu. Bahkan jika kamu melakukannya, aku akan berhati-hati. Dari mereka untukmu, kata Han Li dengan acuh tak acuh. Jiwa darah sangat gembira mendengar ini. Aku akan berterima kasih padamu sebelumnya, senior. Sama seperti jiwa darah berkomunikasi dengan Han Li, wanita berbaju ungu juga menyampaikan laporan kepada pria tua berambut merah bernama Ming Zun. Jadi dia menerima gadis-gadis yang harum, tetapi menolak semua hadiah lainnya, pria tua itu menegaskan. Benar, jawab wanita berbaju ungu. Menarik. Sepertinya tidak akan semudah itu untuk menenangkannya, tapi dia juga tidak sepenuhnya menolak guild kita. Fei Yun, jika rekan Daois Han mengajukan permintaan apapun padamu, maka lakukan yang terbaik untuk memenuhinya, tidak ada perlu melaporkan kembali kepada saya lebih jauh, kata pria tua itu dengan senyum tipis. Tuan Ming Zun, bolehkah saya bertanya mengapa kami mencoba merekrut senior ini? Bahkan jika dia lebih kuat dari rata-rata Grand Ascension Stage, tidak pernah ada tamu Grand Ascension Stage lain yang telah menerima tingkat perawatan ini. Fei Yun agak bingung. Jika dia adalah makhluk Grand Ascension Stage biasa, maka secara alami tidak perlu untuk semua ini, tetapi apakah kamu sudah melihat informasi mengenai eksploitasinya? Ming Zun bertanya sambil tersenyum. Saya melakukannya, tetapi informasinya sangat tidak terperinci. Yang disebutkan hanyalah bahwa dia berkembang ke tahap kenaikan besar dalam waktu yang sangat singkat, dan bahwa dia telah memasuki alam iblis penatua sebelumnya, jawab Fei Yun dengan hormat. Itu karena rekan Daois Han bangkit begitu cepat sehingga serikat dagang kita masih belum punya cukup waktu untuk mengumpulkan banyak informasi penting tentang dia. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa jika peringkat untuk 10 makhluk paling kuat dari Spirit Realm dibuat, dia kemungkinan besar akan mengambil salah satu dari tempat itu, Ming Zun menjelaskan dengan ekspresi serius. Apa? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Fei Yun benar-benar tercengang mendengar ini. Kenapa lagi menurutmu aku akan melakukan semua ini untuk mencoba menenangkannya? Ming Zun mendengus dengan memutar matanya. Hati wanita itu tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan sikap tunduk. Ming Zun tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya melambaikan tangan untuk memecatnya. Setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyapukan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya terang yang langsung menghilang ke dinding batu di sampingnya. Suara mendengung yang keras segera terdengar, setelah itu sosok yang tidak jelas dimanifestasikan dalam awan kabut putih. Sosok itu menoleh ke Ming Zun, dan sedikit kejutan muncul di matanya saat dia bertanya, Ming Zun, bukankah kamu sedang mempersiapkan pelelangan di benua Tian Yuan? Mengapa kamu tiba-tiba menghubungiku? Bing, jika aku mengingatnya dengan benar, kamu masih membutuhkan sekutu yang kuat untuk rencana yang akan kamu laksanakan, kan? Tanya Ming Zun. Mengapa kamu bertanya? Mungkinkah kamu berubah pikiran dan bersedia datang dan membantuku? Sosok yang tidak jelas itu bertanya dengan suara dingin. Tentu saja tidak,
Bukannya kamu tidak tahu tentang sumpah yang aku bersumpah untuk tidak pernah menginjakkan kaki di benua langit darah lagi, jawab Ming Zun. Kalau begitu, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Sedikit ketidaksabaran merayap ke dalam suara sosok yang kabur itu. Aku tidak bisa membantumu, tapi aku sudah menemukan seseorang yang seharusnya bisa membantumu, Ming Zun menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Suara sosok yang tidak jelas itu semakin dingin setelah mendengar ini. Apakah kamu mengatakan kamu telah mengungkapkan rencana kami kepada orang lain? Tentu saja tidak. Ini adalah masalah yang sangat penting. Saya tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun tanpa persetujuan Anda, jawab Ming Zun. Nada suara sosok yang tidak jelas itu sedikit melunak saat dia berkata, bagus. Siapa orang yang kamu maksud? Karena aku yakin kamu sudah sadar, rata-rata Grand Ascension Stage tidak akan banyak membantu saya, dan jika terlalu banyak orang yang mengetahui apa yang kami lakukan, rahasianya dapat menyebar dengan cepat. Hehe, kenapa tidak kamu lihat sendiri? Ming Zun terkekeh saat dia membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke depan, dan bola cahaya muncul dari ujung jarinya sebelum berubah menjadi proyeksi humanoid yang tidak lain adalah Han Li. Siapa itu? Aku tidak ingat pernah melihat seseorang seperti dia sebelumnya. Apakah dia adalah makhluk Grand Ascension Stage baru di benuamu? Sosok yang tidak jelas itu bertanya dengan suara bingung. Itu benar, rekan Taois Han baru-baru ini menjadi makhluk tahap kenaikan besar, tetapi dia memiliki kekuatan yang tak terduga dan pasti akan menjadi sekutu yang sangat berguna, jawab Ming Zun. Jarang melihatmu memberikan pujian setinggi itu kepada seseorang, pria ini pasti sangat kuat. Kenapa aku belum pernah mendengar seseorang sekaliber ini? Apakah dia melakukan sesuatu yang penting di masa lalu? Tanya sosok yang tidak jelas itu. Tidak banyak eksploitasi yang menonjol darinya, tetapi ada satu yang cukup untuk membuatnya dikenal di seluruh alam roh. Pernahkah Anda mendengar tentang kematian Ratu Stemborer di alam iblis penatua baru-baru ini? Tanya Ming Zun. Tentu saja. Masalah tentang Ratu Stemborer adalah krisis besar, dan bahkan beberapa rekan Taois saya dari benua langit darah berkelana ke alam iblis penatua untuk itu. Saya mendengar bahwa Ratu Stemborer dibunuh oleh salah satu patriark dari alam iblis penatua, Bao Hua, serta beberapa orang lain. Mungkinkah dia adalah salah satu orang yang terlibat? Sosok yang tidak jelas itu segera mengembangkan gambaran kasar tentang siapa Han Li. Benar. Dari apa yang saya dengar, rekan Taois Han ini adalah orang yang benar-benar membunuh Ratu Stemborer, sementara Bao Hua dan yang lainnya hanya memainkan peran kecil, jawab Ming Zun. Hati sosok yang tidak jelas itu tersentak setelah mendengar ini. Begitukah? Kalau begitu, bukankah rekan Taois ini termasuk di antara segelintir makhluk paling kuat di seluruh alam roh? Hehe, aku tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar tangguh, tapi dia pasti memiliki kekuatan yang tak terduga. Aku sudah diberitahu bahwa dia menghadiri pelelangan ini untuk tempat teleportasi antar benua, jadi dia harus segera pergi ke benua langit darahmu. Saya hanya memberi Anda informasi ini, terserah Anda untuk merekrutnya, Ming Zun terkekeh. Baiklah, jika ini berhasil, maka aku akan berhutang budi padamu. Jika itu saja, maka mari kita akhiri komunikasi kita di sini. Komunikasi antar benua membutuhkan terlalu banyak pengeluaran kekuatan spiritual. Sosok yang tidak jelas itu membuat segel tangan saat dia berbicara, dan gambar di dinding batu segera hancur menjadi bintik cahaya spiritual di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Ming Zun tidak terganggu oleh ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menutup matanya untuk beristirahat. Hari demi hari berlalu, dan tanggal dimulainya pelelangan semakin dekat. Selama waktu ini, Han Li belum pernah menginjakkan kaki di luar pavilion, sedangkan jiwa darah dan yang lainnya sering mengunjungi semua toko di kota, membeli banyak bahan dan harta yang sangat langka di dunia luar. Barang-barang itu tentu saja tidak cukup untuk menarik perhatian Han Li, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mengunjungi toko-toko di kota, memilih untuk bermeditasi dan menunggu dimulainya pelelangan. Pada hari ini, Han Li sedang dalam proses bermeditasi ketika dia akhirnya menerima jimat transmisi dari wanita berbaju ungu. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bangkit sebelum berangkat dari ruang rahasia. Han Li mentransmisikan suaranya ke jiwa darah dan yang lainnya saat dia keluar dari ruang rahasia, dan pada saat dia muncul dari gerbang depan, mereka sudah menunggunya dengan hormat. Han Li menginstruksikan Patriark Huashi dan 12 gadis harum untuk tetap tinggal, hanya membawa jiwa darah dan Jukuer bersamanya saat mereka terbang menuju pusat kota. Tak lama kemudian, orang lain juga mulai muncul dari kelompok bangunan terdekat, serta pavilion tamu lainnya di tempat lain di kota, dan semuanya berkumpul menuju tempat yang sama. Pada saat Han Li tiba di atas pagoda, banyak orang sudah memasuki gedung. Han Li melirik penjaga lapis baja yang berdiri di luar pagoda, lalu turun di depan pintu masuk dengan jiwa darah dan Jukuer. Tepat pada saat ini, Fei Yun muncul dari dalam pagoda dengan cara yang elegan, lalu memberikan hormat ke arah Han Li. Selamat datang di pelelangan kami, Senior Han. Jika Anda tidak keberatan, izinkan saya untuk memandu Anda ke tempat tersebut. Dia sepertinya telah menunggu di sini sebelumnya. Han Li tidak terkejut dengan ini sama sekali,
dan dia mengangguk dengan senyum tipis sebagai jawaban. Tolong pimpin, Pri Fei Yun. Fei Yun segera melambaikan tangan ke arah para penjaga, dan kelompok Han Li diizinkan masuk ke pagoda tanpa pemeriksaan apapun. Begitu dia melangkah ke pagoda, Han Li segera mendeteksi ledakan fluktuasi energi yang aneh, dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat memudar. Sepertinya dia hanya mengambil satu langkah, tetapi dia muncul tepat di depan tangga di lantai pertama pagoda. Ada dua makhluk asing berkulit pucat di tangga di depannya, dan mereka benar-benar menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya, hanya menyisakan sisa fluktuasi spasial di belakangnya. Jadi ini pintu masuk sebenarnya ke tempat pelelangan? Han Li bertanya. Itu benar, tangga ini akan membawamu langsung ke ruang di mana pelelangan diadakan, jawab Fei Yun sambil tersenyum. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, lalu melangkah ke tangga, di mana dia dan yang lainnya segera mulai melengkung di tengah ledakan kekuatan spasial. Beberapa saat kemudian, Han Li dan yang lainnya berada di stan elegan yang berukuran lebih dari 100 kaki. Ada penghalang cahaya hampir transparan tepat di depan, dan melaluinya, sebuah alun-alun raksasa terlihat di bawah. Di sekitar alun-alun ada banyak orang dan kursi batu, sementara sekitar 50 hingga 60 kabin batu perak melayang lebih dari 100 kaki di udara di atas tepi alun-alun. Setiap kabin batu memiliki tanda emas di seluruh permukaannya, dan tidak mungkin bagi mereka yang berada di luar untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan orang-orang di kabin. Han Li terletak di salah satu kabin ini dengan Fei Yun berdiri di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Pengaturan ini tampaknya tidak berbeda dari lelang biasa, tapi Han Li saat ini mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang lebih dari 10.000 kaki di atas alun-alun. Ini adalah awan 5 warna dengan penjaga lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya, melepaskan semua jenis fluktuasi pembatasan yang menyebar ke seluruh langit dan mencakup seluruh platform. Bahkan lebih tinggi di atas awan 5 warna adalah istana megah yang agak kabur dan tidak jelas, dan alunan musik surgawi bisa terdengar dari istana, mencolok satu dengan rasa relaksasi. Selain mengadakan pelelangan di ruang terpisah ini, saya dapat melihat bahwa banyak tindakan pencegahan telah disiapkan. Serikat dagang Anda pasti sudah dipersiapkan dengan baik, tiba-tiba Han Li berkata sambil tersenyum. Harta yang akan muncul selama pelelangan ini jauh lebih berharga daripada pelelangan sebelumnya, jadi tindakan pencegahan ini sangat diperlukan. Bahkan ada 2 atau 3 item yang dapat menunda kesusahan besar surgawi seseorang, jadi kita harus berhati-hati. Hati-hati kalau ada orang yang menyembunyikan motif jahat, jawab Fei Yun. Tidak ada yang berani mencoba apapun setelah mereka menyaksikan semua yang telah diatur di sini, kata Han Li dengan senyum penuh arti. Saya tentu berharap begitu. Pelelangan akan segera dimulai, dan saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi sekarang, Senior Han, kata Fei Yun sambil tersenyum sambil mengalihkan pandangannya menuju alun-alun di luar penghalang cahaya. Silakan, tidak perlu menemaniku, jawab Han Li dengan lambaian tangannya. Dengan demikian, Fei Yun mengulurkan busur perpisahan sebelum berangkat dari kabin batu, hanya menyisakan trio Han Li di ruangan itu. Tidak heran persekutuan dagang Hilian mengambil begitu banyak tindakan pencegahan ketika ada kesusahan yang menunda harta di antara barang-barang lelang, kata Jiwa Darah. Memang, itu adalah satu-satunya harta yang akan menggoda makhluk tahap kenaikan agung untuk mengambil tindakan jahat, jawab Han Li. Apakah kamu tidak tertarik dengan harta seperti ini, senior? Bahkan jika kamu tidak membutuhkan harta seperti itu sekarang, mereka kemungkinan besar masih akan sangat berguna bagimu di masa depan, Jiwa Darah tidak bisa tidak bertanya. Hehe, aku akan khawatir tentang hal-hal itu maka saatnya tiba. Bahkan jika aku menginginkan harta karun seperti ini, aku tidak akan mencarinya selama pelelangan ini. Ada beberapa puluh makhluk Grand Ascension Stage lainnya yang hadir. Jika aku mencoba untuk mengambil harta itu dengan paksa, kemungkinan besar tidak akan berakhir baik bagiku. Karena itu, aku akan memusatkan perhatianku pada target utama kita, yang merupakan tempat teleportasi antar benua, jawab Han Li sambil tersenyum, tampaknya benar-benar tidak tertarik dalam kesusahan itu menunda harta. Sementara itu, Ju Kuo-er sedang melihat semua makhluk asing di luar penghalang cahaya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Sekitar 1 jam kemudian, seluruh alun-alun akhirnya dipenuhi dengan puluhan ribu makhluk asing di atas spatial tempering stage. Tepat pada saat ini, ledakan gemuruh terdengar di tengah alun-alun yang kosong, dan sebuah platform batu mulai naik dari permukaannya. Segera setelah itu, formasi cahaya muncul di alun-alun, diikuti oleh Ming Zun. Dia tidak terlalu tinggi atau mengesankan, tetapi pada saat dia tiba, aura berat langsung memenuhi seluruh tempat lelang. Beberapa makhluk asing yang mengobrol segera terdiam dan mengarahkan pandangan mereka ke platform batu. Saya Ming Zun, manajer Hilian Trade Guild di benua ini. Hehe, saya yakin saya tidak membutuhkan banyak perkenalan, jadi saya tidak akan membuat kalian bosan dengan satu perkenalan. Pelelangan serupa dengan pelelangan lainnya, dan semua orang yang melanggar aturan akan saya suruh pergi. Baiklah, dengan ini saya umumkan dimulainya pelelangan ini,
secara singkat, segera setelah itu Ming Zun naik ke udara sebagai seberkas cahaya perak, menghilang ke awan 5 warna di atas setelah hanya beberapa kilatan. Pada saat yang sama, seorang wanita menggairahkan cantik dengan senyum di wajahnya muncul di platform batu di tengah kilatan cahaya spiritual. Wanita itu memiliki sepasang mata berair besar yang dipenuhi dengan rayuan tak terbatas, dan hanya dengan melihat tatapannya membuat darah makhluk asing yang dekat dengan platform mendidih di pembuluh darah mereka. Apa yang cukup penting adalah bahwa wanita itu memiliki 3 ekor berbulu merah muda yang berkibar lembut dari sisi ke sisi, menambah daya tariknya yang menggoda. Itu rubah tampan berekor 3. Aku tidak berpikir makhluk seperti itu benar-benar ada di alam roh kita. Aku ingin tahu dari mana guild dagang Hylian menemukannya. Alun-alun segera meletus menjadi obrolan sekali lagi, dan banyak pria asing yang hadir menatap tajam pada wanita berekor 3 dengan tak terselubung di mata mereka. Wanita itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ini, dan dia berkata dengan suara lembut, "Saya Hu Yushuang, dan saya dipercayakan oleh Senior Ming dengan tugas menyelenggarakan lelang ini. Yakinlah, saya telah menyelenggarakan banyak lelang serupa di masa lalu. Jadi saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik di sini." "Kamu telah menyelenggarakan banyak lelang? Bagaimana mungkin itu benar? Jika seseorang sepertimu muncul selama lelang lain, kami pasti sudah mendengar tentangmu." Sebuah suara menuduh tiba-tiba terdengar, dan banyak orang lain juga menjadi agak terkejut. Curiga setelah mendengar ini. "Jika Anda merujuk ke benua ini saja, maka ini memang pertama kalinya saya menyelenggarakan lelang di sini," jawab Hu Yushuang dengan sikap tidak bingung. "Apakah itu berarti kamu bukan dari benua ini?" seseorang berseru. "Saya selalu tinggal di benua langit darah dan baru tiba di benua Tianyuan sekitar setahun yang lalu. Itulah sebabnya tidak ada dari Anda yang pernah melihat atau mendengar tentang saya," Hu Yushuang menjelaskan. "Hehe, sayang sekali kamu bukan dari benua Tianyuan kami, Peri Hu. Jika aku tahu bahwa seseorang yang menakjubkan sepertimu ada, aku tidak akan menahan diri untuk mengambil pendamping Dao begitu lama." Suara laki-laki kasar dengan nada bercanda tiba-tiba terdengar di sudut tertentu alun-alun. "Hehe, kebetulan sekali. Teman Dao terakhirku meninggal baru-baru ini, jadi aku tidak akan menentang memberimu kesempatan." "Siapa yang baru saja mengatakan itu? Bagaimana kalau kamu tunjukkan dirimu dan ulangi kata-kata itu di depanku?" Hu Yushuang terkikik, dan secercah cahaya melintas di matanya saat dia berbicara, di mana aura menggodanya langsung menjadi 3 hingga 4 kali lebih kuat. Seorang pria paruh baya yang dicukur bersih yang duduk tidak jauh dari peron bangkit dengan rahang sedikit ternganga dan wajah memerah yang agak tidak wajar, lalu menyatakan dengan keras, "Baiklah, aku akan memuaskanmu, permintaanmu. Jika aku tahu bahwa seseorang yang menakjubkan sepertimu ada, aku tidak akan." Tiba-tiba, suaranya berhenti tiba-tiba saat dia kembali sadar, dan wajahnya berubah pucat pasi saat tatapan heran muncul di matanya. "Jadi ini rekan Daois Cha dari ras kepompong batu. Saya merasa terhormat telah menarik perhatian Anda. Bagaimana kalau Anda tinggal bersama saya selama beberapa hari setelah pelelangan? Mungkin kita akan menjadi pasangan yang cocok di surga." Hu Yushuang terkikik dengan cara yang menggoda, tetapi tatapan dingin muncul di matanya. Pria paruh baya itu memaksakan senyum ke wajahnya, dan berkata, "Aku hanya bercanda, Peri Hu. Aku tidak akan berani memendam niat tidak murni seperti itu kepadamu." Dia kemudian buru-buru duduk kembali seolah-olah dia melarikan diri dari kalajengking yang mematikan. "Jadi itu hanya lelucon? Kalau begitu, saya sarankan Anda berhati-hati dengan kata-kata Anda. Saya akan membiarkan hal-hal meluncur pada kesempatan ini, tetapi jika ada yang mencoba membuat lelucon serupa, maka saya tidak akan melakukannya. Memaafkan." Senyum Huang Yushuang tiba-tiba memudar saat dia berbicara, dan aura menggodanya berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan. Ekspresi pria paruh baya itu semakin gelap setelah mendengar ini, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Semua orang lain di alun-alun cukup terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan, dan mereka tidak berani menilai Hu Yushuang dengan cara yang kurang ajar lagi. "Sudah cukup membuang-buang waktu, gadis kecil. Aku tidak datang ke sini untuk melihatmu mengadakan pertunjukan, cepat dan bawa barang-barang lelang." Suara tua yang tidak senang tiba-tiba terdengar dari salah satu kabin batu perak. Hati Hu Yushuang sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru membungkuk meminta maaf. "Tolong maafkan saya, senior, saya akan segera menyajikan item lelang pertama." Dia kemudian dengan cepat membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke arah tertentu, dan meja batu giok putih segera muncul dari formasi cahaya di bawah platform batu. Duduk di atas meja adalah 3 kotak kayu dengan ukuran berbeda, yang masing-masing diselimuti di bawah penghalang cahaya putih. Item lelang pertama ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di benua Tianyuan. Ini adalah botol kecil sumsum tulang singa petir emas yang hanya berhasil diperoleh oleh serikat dagang dari benua Guntur setelah mengeluarkan upaya yang ekstensif. Hu Yushuang mengarahkan jarinya ke salah satu penghalang cahaya saat dia berbicara, dan kotak kayu di dalam penghalang cahaya itu segera ditarik ke dalam genggamannya. "Sumsum singa petir emas?
Apakah itu nyata? Bahkan kita yang belum pernah ke benua guntur pernah mendengar tentang singa petir emas. Untuk berpikir bahwa ini hanya item lelang pertama, lelang ini benar-benar berbeda dari edisi sebelumnya. Kehebohan lain terjadi di seluruh aula karena banyak orang segera mengarahkan perhatian mereka ke kotak kayu kecil. Hu Yushuang dengan lembut meletakkan tangannya di atas tutup kotak itu dengan senyum menggoda, dan tutupnya segera terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan botol ungu seukuran telapak tangan dengan jimat perak samar yang menempel di permukaannya. Singa petir emas adalah salah satu dari 3 binatang suci dari benua guntur, dan spesimen dewasa memiliki kekuatan yang sebanding dengan makhluk tahap kenaikan agung. Bahkan sejak lahir, mereka memiliki kemampuan manipulasi petir bawaan, dan pil sumsum petir yang disempurnakan dari sumsum tulangnya. Dapat memberikan tubuh fisik konsumen dengan tingkat ketahanan petir tertentu untuk jangka waktu tertentu. Namun, pil sumsum petir sangat sulit untuk disempurnakan, dan tidak ada jaminan bahwa seluruh botol sumsum singa emas ini akan memastikan penyempurnaan yang berhasil. Namun, saya yakin saya tidak perlu menjelaskan betapa berharganya pil semacam itu bagi seseorang yang akan menghadapi kesengsaraan. Hu Yushuang memperkenalkan sebelum mengarahkan jari ke botol kecil itu, melepaskan beberapa titik cahaya keemasan itu. Berubah menjadi rune emas sebelum menghilang menjadi jimat perak dalam sekejap. Bunyi tumpul terdengar saat jimat perak muncul dari botol kecil. Segera setelah itu terjadi, busur petir ungu meletus dari botol kecil, membentuk jaring petir dan menarik banyak keterkejutan dari semua makhluk asing yang hadir, beberapa di antaranya menatap botol dengan kerinduan yang kuat di mata mereka. Meskipun sumsum singa petir emas belum terungkap, fenomena yang sudah diperlihatkan menunjukkan bahwa desas-desus bahwa itu dapat disuling menjadi pil yang dapat membantu seseorang melawan kesengsaraan petir kemungkinan besar benar. Banyak peserta dengan target lain segera berubah pikiran setelah melihat ini, dan bahkan beberapa makhluk Grand Ascension Stage di kabin perak cukup tergoda. Saya tidak berpikir bahwa barang berharga seperti itu akan menjadi barang lelang pertama. Apakah Anda tidak tertarik pada sumsum karena sifat tahan petirnya, Senior Han? Jiwa darah bertanya. Lightning Marrow Pill memang dapat meningkatkan ketahanan fisik terhadap kesengsaraan petir, tetapi peningkatannya pada dasarnya dapat diabaikan untuk makhluk Grand Ascension Stage. Selain itu, aku berbeda dari makhluk Grand Ascension Stage normal karena tubuh fisikku sudah dapat menyaingi tubuh fisikku. Bahkan makhluk roh sejati, jadi peningkatannya hampir tidak ada bagiku, jawab Han Li, tampaknya sama sekali tidak tertarik. Sedikit kegembiraan muncul di wajah jiwa darah setelah mendengar ini, dan dia berkata, jika pil sumsum petir memiliki kemanjuran yang terbatas untuk makhluk tahap kenaikan besar, maka mungkin saya memiliki kesempatan. Oh, apakah kamu tertarik dengan barang ini? Han Li bertanya. Saya tidak tahu di mana tubuh saya yang sebenarnya, tetapi dia jelas tidak dalam situasi yang baik. Tidak hanya sangat mungkin bahwa basis kultivasinya tetap stagnan selama bertahun-tahun, dia tidak akan bisa mengumpulkan harta apapun. Sebagai persiapan untuk kesengsaraan surgawinya juga. Karena itu, saya harus bekerja lebih keras untuk mempersiapkan beberapa sebagai gantinya, jawab jiwa darah dengan senyum masam. Jika kamu tertarik dengan barang ini, silakan beli. Jika kamu tidak memiliki batu roh yang cukup, aku bisa meminjamkanmu beberapa, Han Li mendorong. Terima kasih, senior. Jiwa darah sangat gembira mendengar ini. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia mengarahkan pandangannya ke tengah alun-alun lagi. Pada titik ini, Hu Yushuang sudah meraih botol kecil dan membalikannya. Setetes cairan emas berkilauan mengalir keluar dari botol, dan segera setelah bersentuhan dengan udara, itu berubah menjadi bola petir emas seukuran kepala yang bergemuruh tanpa henti. Keraguan semua skeptis di aula sepenuhnya terhapus setelah melihat ini, dan mereka mulai mempertimbangkan berapa banyak batu roh yang diperlukan untuk membeli sumsum. Hu Yushuang dengan cepat memeriksa reaksi semua orang, lalu tersenyum saat dia dengan lembut mengguncang botol, di mana ia melepaskan semburan cahaya perak yang menarik bola petir emas kembali ke dalam botol. Harga awal untuk botol sumsum singa petir emas ini adalah 10 juta, dan pembelian hanya dapat dilakukan dengan batu roh kelas atas, penawaran dimulai sekarang. Begitu suaranya menghilang, Hu Yushuang menyapu lengan baju di udara, dan 5 pilar cahaya meletus ke atas dari formasi cahaya secara bersamaan, membentuk layar cahaya raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar. Layarnya sehalus cermin, dan gambar botol kecil berwarna ungu tergambar di permukaannya. 20 juta. Tawaran pertama langsung menggandakan harga awal, dan banyak orang cukup tercengang mendengar ini. Angka, 10 juta, tiba-tiba muncul di samping proyeksi botol ungu kecil di layar cahaya, dan segera meningkat menjadi 20 juta. 21 juta. 23 juta. Serangkaian tawaran dengan cepat terdengar di seluruh alun-alun. Jumlah di layar dengan cepat meningkat dengan setiap tawaran, dan dalam sekejap mata, itu sudah melebihi 30 juta. Ini adalah harga yang sangat tinggi mengingat itu hanya untuk bahan penyempurnaan pil yang bahkan tidak dijamin dapat memperbaiki pil yang sesuai. Semua peserta lelang cukup kaya, tetapi mereka mulai mempertimbangkan apakah mereka harus menyerah pada item tersebut.
35 juta. Suara pria malas terdengar, dan nomor yang ditampilkan di layar terang tiba-tiba berubah menjadi warna emas-emas. Tawaran itu telah dilakukan oleh Grand Ascension Stage yang berada di salah satu kabin perak. Banyak ekspresi makhluk asing sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya berada di tahap integrasi tubuh atau tahap tempering spasial, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengan makhluk tahap kenaikan besar. 36 juta. Hanya setelah beberapa lama seseorang di alun-alun akhirnya berani mengajukan tawaran gelisah lainnya. 37 juta. Tawaran itu dibuat oleh makhluk Grand Ascension Stage lainnya. Pada kesempatan ini, tidak ada yang berani bersaing lebih jauh, dan seluruh alun-alun menjadi sunyi. Kamu sepertinya berniat mengamankan item ini, jadi aku akan menyerahkannya padamu, rekan Daois. Tahap Grand Ascension pertama yang telah mengajukan penawaran memiliki suara yang sangat lembut, dan tidak terlihat dari suara ini apakah itu laki-laki atau perempuan. Hehe, terima kasih, rekan Daois, Grand Ascension Stage kedua dijawab. Namun, tepat pada saat ini, tawaran 38 juta dibuat dari kabin perak ketiga. Tidak hanya semua orang di alun-alun cukup terkejut mendengar ini, bahkan penawar di kabin perak pertama tersendat sesaat sebelum menindaklanjuti dengan tawaran 40 juta. 41 juta. Di kabin perak ketiga, jiwa darah memegang piringan bundar sambil menggesekkan jari-jarinya ke udara di atasnya dengan ekspresi serius. Sementara itu, Han Li sedang menilainya sambil tersenyum sambil duduk di kursinya. 42 juta. Sumsum singa petir emas ini sangat berguna untuk junior saya. Jika Anda bersedia menyerahkannya kepada saya pasti akan memberi Anda beberapa kompensasi, kata Grand Ascension Stage penawaran lainnya. Jelas bahwa Grand Ascension Stage ini tidak menyadari bahwa dia bersaing dengan Junior Spatial Tempering Stage dalam penawaran. Ekspresi jiwa darah berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia melemparkan pandangan ragu-ragu ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia berkata, yakinlah, ini adalah lelang, jadi penawar tertinggi menang. Jika kamu benar-benar membutuhkan barang ini, kamu dapat mengamankannya tanpa ragu. Terima kasih, senior. Kata-kata Anda sangat meyakinkan saya. Kata jiwa darah itu dengan penuh rasa terima kasih. Dia kemudian mengetuk cakram bundar itu beberapa kali lagi sebelum menyebutkan harga 45 juta. Harganya dinaikkan sebesar 3 juta dalam satu tawaran, dan banyak hati peserta lelang tersentak setelah mendengar ini. Penawar Grand Ascension Stage lainnya juga terdiam, dan setelah 3 panggilan konfirmasi dari Hu Yushuang, pemilik baru sumsum Golden Lightning Lion diumumkan. Jiwa darah secara alami sangat gembira, dan tak lama kemudian, seorang pelayan dari Serikat Perdagangan dikirim untuk mengirimkan barang itu kepadanya, di mana dia segera mengeluarkan batu roh yang dibutuhkan. Aku tidak mengira kamu sekaya ini, Sister Blood Spirit. Kamu mengeluarkan begitu banyak batu roh bahkan tanpa mengedipkan mata, kata Jukuoer dengan sedikit rasa iri di matanya setelah kepergian pelayan itu. Pada usia dan basis kultivasinya, dia secara alami tidak memiliki jumlah batu roh yang mendekati ini. Batu roh ini terakumulasi selama bertahun-tahun oleh tubuh asli saya. Saya tidak berpikir bahwa sesuatu yang langka seperti sumsum singa petir emas akan muncul sejak awal. Jika tidak, saya pasti akan menunggu sedikit lebih lama. Sekarang saya telah membeli barang ini, saya tidak akan dapat membeli apapun lagi selama lelang ini. Jiwa darah menghela nafas sebelum menyimpan botol kecil di tengah kilatan cahaya spiritual. Saya pikir Anda membuat keputusan yang bijaksana, Sister Blood Spirit. Pasti akan ada barang lelang yang lebih berharga daripada sumsum singa petir emas ini, tetapi harganya pasti akan jauh lebih tinggi juga. Saya yakin banyak dari peserta juga cukup ragu-ragu karena pelelangan baru saja dimulai. Jika tidak, harga untuk barang ini kemungkinan besar akan ditawar lebih jauh lagi, kata Jukuoer sambil tersenyum. Untung Senior Han ada di sini bersamaku. Kalau tidak, aku pasti tidak akan berani menawar melawan makhluk panggung kenaikan besar. Bahkan jika panggung kenaikan agung itu tidak menghadiri pelelangan ini, orang lain kemungkinan besar akan melakukannya. Aku juga tidak mau membiarkan sumsum ini lolos dari genggaman mereka dengan mudah, kata si jiwa darah sambil melirik ke arah Han Li dengan penuh rasa terima kasih. Saya pikir Anda perlu meminjam beberapa batu roh dari saya, tetapi tentu saja hal yang baik bahwa Anda mampu membeli barang ini sendiri, jawab Han Li dengan senyum tipis, lalu mengarahkan pandangannya ke tengah. Dari alun-alun lagi. Bahkan Han Li agak terkejut bahwa sesuatu yang langka seperti sumsum Golden Lightning Lion telah disajikan sebagai item lelang pertama, dan dia mulai menantikan item lelang lainnya. Di platform batu, Hu Yushuang telah menarik kotak kayu kedua yang sedikit lebih panjang ke dalam genggamannya, dan begitu dia membuka kotak itu, raungan naga yang keras segera terdengar. Garis cahaya biru melesat keluar dari kotak, kemudian berubah menjadi WRM biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki dalam sekejap sebelum naik ke udara seolah-olah mencoba melarikan diri. Kembali ke sana. Sebuah harum dingin terdengar dari dalam awan 5 warna di atas, setelah itu beberapa semburan cahaya keemasan meletus dari awan di dekatnya sebelum menyerang Wyrm biru dengan akurasi yang tepat.
Wyrm itu mengeluarkan tangisan sedih sebelum gemetar saat jatuh dari udara. Pada saat ini, Hu Yushuang meneriakkan sesuatu sebelum mengarahkan jari ke arah Wyrm biru, dan cahaya di sekitar tubuhnya memudar, di mana ia kembali menjadi pedang biru sebelum perlahan turun ke arahnya. Hu Yushuang menarik pedang ke dalam genggamannya sendiri sebelum menggosokkannya dengan lembut di antara kedua tangannya, dan cahaya biru yang berkilauan di permukaannya segera mereda, begitu pula auman naga. Cahaya biru samar melintas di mata Han Li, dan dia segera dapat mengidentifikasi pedang itu cukup kuno dalam desain dan panjangnya tidak lebih dari 1 kaki. Yang cukup menarik adalah gagang itu mengambil setengah dari panjang keseluruhan pedang, sehingga menghasilkan bilah yang sangat pendek. Bilah pedang itu penuh dengan pola roh berbentuk sisik, sementara gagangnya dibuat dalam bentuk kepala Wyrm biru dengan kristal berbentuk bulan sabit yang terkunci di dalam mulutnya. Pedang Azure Wyrm Crescent ini adalah salah satu dari 3 pedang roh yang dimiliki oleh Old Man Crescent, yang merupakan sosok yang sangat terkenal di benua Tianyuan 100.000 tahun yang lalu. Selama proses pemurnian pedang itu direndam dalam esensi darah lebih dari 10 Wyrms biru yang kuat, dan setelah terbentuk, Old Man Crescent bekerja selama beberapa abad untuk membimbing dan menyuntikkan kekuatan penting bulan ke dalam pedang, jadi sifat dan kekuatan spiritual keduanya memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka yang tertarik dapat datang dan periksa pedangnya sendiri, Hu Yushuang memperkenalkan sambil tersenyum. Setelah perkenalannya, memang ada beberapa orang di alun-alun yang berdiri dan melangkah ke platform batu satu demi satu untuk memeriksa pedang. Orang-orang ini semua menunjukkan reaksi yang berbeda, dan hampir 30 orang telah mencapai platform secara berurutan dalam waktu singkat. Setelah orang terakhir pergi, Hu Yushuang mengangkat pedang tinggi-tinggi ke udara dengan kedua tangannya, dan menyatakan, harga dasar untuk pedang Azure Wyrm Crescent ini adalah 7 juta batu roh, juga akan dikeluarkan dalam roh kelas atas. Batu. Biarkan penawaran dimulai. Harga dasar item ini lebih rendah dari sumsum singa petir emas, tetapi sebagai perbandingan, jelas ada lebih banyak orang yang tertarik padanya. Begitu suara Hu Yushuang menghilang, tawaran 7.500.000 dibuat. 8 juta, 9 juta. Gambar pedang telah muncul di layar cahaya, dan nomor di sampingnya berubah sangat cepat karena frekuensi tawaran. Namun, begitu harganya mencapai 26 juta, penawaran itu tiba-tiba berhenti. Jelas bahwa semua peserta berpendapat bahwa tidak ada gunanya lagi menawar harga lebih jauh. Adapun makhluk Grand Ascension Stage di kabin perak, mereka tidak tertarik pada harta kaliber ini, jadi tidak ada dari mereka yang repot-repot mengajukan penawaran. Dengan demikian, pedang Azure Wyrm Crescent dijual seharga 26 juta. Hu Yushuang kemudian membuka kotak kayu ketiga untuk mengungkapkan biji crimson seukuran kepalan tangan. Ini adalah sepotong besi astral darah yang hanya diproduksi di benua langit darah. Itu adalah bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan beberapa harta khusus, jadi itu dengan cepat dibeli dengan harga 17 juta. Dengan demikian, pelelangan dimulai dengan baik. Item lelang satu demi satu disajikan dan dijual oleh Hu Yushuang, tetapi tidak banyak item yang menarik perhatian makhluk Grand Ascension Stage di kabin terbang. Faktanya, hampir 100 item lelang telah dipresentasikan, tetapi hanya sedikit yang dibeli oleh peserta Grand Ascension Stage. Han Li secara alami juga tidak tertarik pada barang-barang itu, dan dia tidak membuat tawaran sebanyak itu. Jiwa darah cukup tergoda oleh beberapa barang lelang itu, tapi dia hanya bisa menyerah setelah mendengar harganya. Setelah menghabiskan sebagian besar kekayaannya, dia pada dasarnya diturunkan menjadi hanya penonton untuk sisa lelang. Persekutuan dagang Hylian tampaknya telah meramalkan bahwa barang-barang ini tidak akan cukup untuk menggoda para peserta tahap kenaikan besar, jadi begitu pelelangan berlanjut ke tanda setengah jalan, 5 atau 6 barang yang bahkan lebih berharga daripada sumsum singa petir emas disajikan. Barang-barang ini semua terkait dengan menolak atau menunda kesengsaraan surgawi, dan makhluk tahap kenaikan besar di kabin terbang akhirnya mulai menunjukkan minat. Hasilnya, semua item terjual lebih dari 100 juta batu roh. Bahkan ada bahan khusus yang diperlukan untuk memperbaiki harta tahan kesengsaraan yang dijual dengan jumlah astronomis 400 juta. Makhluk integrasi tubuh dan tahap tempering spasial di alun-alun akhirnya menyadari betapa sangat kayanya monster-monster tua tahap kenaikan besar ini. Han Li juga menunjukkan minat pada materi khusus itu, tetapi dia menyerah pada penawaran setelah harganya melebihi 200 juta. Barang-barang lelang itu akhirnya menarik minat dari para peserta Grand Ascension Stage, dan meskipun barang-barang lelang yang datang setelahnya memiliki standar yang jelas lebih rendah, banyak dari mereka masih dibeli oleh makhluk-makhluk Grand Ascension Stage itu. Waktu perlahan berlalu, dan setelah pelelangan berlangsung hampir sepanjang hari, akhirnya mendekati kesimpulannya. Untungnya, semua orang yang hadir adalah kultivator tingkat tinggi, tidak hanya mereka tidak lelah, mereka semua memberikan perhatian ekstra pada barang-barang lelang yang akan datang. Kalian semua telah menunggu lama untuk ini, jadi saya membuang terlalu banyak waktu dengan kata-kata. Selanjutnya, saya akan menyajikan 3 item lelang teratas, saya yakin mereka akan memuaskan semua orang, kata Hu Yushuang dengan senyum misterius,
lalu dengan lembut bertepuk tangan. Semburan gemuruh terdengar dari atas, dan awan 5 warna tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan istana emas yang berkilauan. Musik surgawi kemudian mulai diputar di dalam istana, dan 3 wanita cantik yang menakjubkan dalam gaun megah 5 warna muncul, yang masing-masing memegang piring perak yang diselimuti di bawah penghalang cahaya keemasan. Mengikuti ketiga wanita itu, datanglah 4 pria tua dengan pakaian berbeda, yang semuanya adalah makhluk tahap kenaikan agung. Begitu ketujuh dari mereka mendarat di platform batu, Hu Yushuang segera membungkuk hormat ke arah 4 pria tua itu. Hu Yushuang memberi hormat kepada 4 tetua. Saya bermaksud mengunjungi Anda segera setelah saya tiba di benua Tianyuan, tetapi Anda semua berada dalam pengasingan pada saat yang sama, mohon maafkan saya atas pelanggaran saya. Hehe, kamu adalah keturunan langsung dari Pak Tua Hu, kan? Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Jangan khawatir tentang formalitas itu, kami tidak pernah mengambil masalah sepele seperti itu. Kami berempat telah menumbuhkan kemampuan bersama-sama baru-baru ini, dan jika Ming Zun tidak meminta dengan kuat agar kami muncul untuk memastikan keamanan barang lelang yang paling penting, kemungkinan besar kami masih berada dalam pengasingan sekarang, seorang pria tua kurus di garmen kain kasar menjawab sambil tersenyum. 3 item lelang terakhir benar-benar sangat berharga. Kalau tidak, saya pasti tidak akan berani menyarankan kepada Tuan Ming untuk mengundang Anda keluar dari pengasingan, jawab Hu Yushuang dengan hormat. Tidak apa-apa. Penundaan singkat seperti ini tidak akan menghambat kultivasi kita. Tidak perlu memperhatikan kita lebih jauh, lanjutkan dan lanjutkan pelelangan, kata orang tua kurus sambil tersenyum, sementara 3 lainnya berdiri di sampingnya. Kesunyian. Tolong tunggu saya sebentar, para tetua yang terhormat, saya akan menyelesaikan pelelangan sesegera mungkin, kata Hu Yushuang sebelum melambaikan tangan ke arah ketiga wanita itu, dan mereka segera berjalan sekitar 10 kaki darinya sebelumnya. Berhenti lagi. Sementara itu, keempat tetua berjalan ke 4 sudut platform batu dalam sekejap sebelum duduk dengan kaki bersilang. Semua peserta lelang cukup terkejut bahwa Serikat Dagang Hilian telah membawa 4 makhluk tahap kenaikan besar untuk mengawasi bagian akhir dari lelang ini. Tampaknya 3 item lelang terakhir memang sangat berharga. Pada saat ini, Hu Yushuang membuat segel tangan, dan penghalang cahaya di atas salah satu piring perak tiba-tiba menghilang, memperlihatkan bendera abu-abu kecil. Bendera itu panjangnya hanya sekitar setengah kaki dan benar-benar kusam dan tidak berkilau. Selain beberapa pola roh kuning yang terukir di permukaannya, itu benar-benar biasa-biasa saja. Namun, ada 7 atau 8 jimat perak samar yang terpampang di seluruh permukaan bendera, namun masih mengeluarkan fluktuasi energi aneh yang mengaburkan ruang di sekitarnya. Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang Chaotic Myriad Spirit Roll. Gulungan itu adalah daftar semua harta paling kuat di dunia ini. Mungkin beberapa dari Anda memiliki beberapa harta roh yang berperingkat lebih rendah namun, saya yakin tidak banyak dari Anda telah menyaksikan harta karun surgawi yang mendalam di bagian atas gulungan, kata Hu Yushuang dengan senyum menggoda saat dia mengarahkan pandangannya ke seberang alun-alun. Apakah Anda menyiratkan bahwa ada harta karun surgawi yang mendalam di antara 3 item lelang terakhir? Seorang tahap integrasi tubuh tidak bisa tidak bertanya. Hehe, itu benar. Item yang saya pegang sekarang adalah harta karun surgawi yang mendalam. Itu adalah bendera pembalik surga, yang berada di peringkat ke-9 di Chaotic Myriad Spirit Roll, Hu Yushuang menyatakan sambil mengangkat bendera kecil di tangannya. Tangan. Apa? Itu bendera pengubah surga. Bagaimana mungkin? Harta karun surgawi yang mendalam itu menghilang bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, 7 atau 8 ras besar di benua Tianyuan rusak parah dalam pertempuran memperebutkan harta ini, dan 2 ras yang lebih kecil dimusnahkan sama sekali. Saya tidak pernah berpikir harta ini akan muncul lagi. Obrolan bersemangat segera terdengar di seluruh alun-alun, dan bahkan makhluk Grand Ascension Stage di kabin perak cukup terpana mendengar ini. Aku juga pernah mendengar tentang Heaven Turning Flag, tapi aku tidak pernah berpikir itu akan muncul dalam pelelangan seperti ini, seperti yang diharapkan dari negara adidaya seperti Hilian Trade Guild. Han Li merenung dengan sedikit kejutan di matanya. Adapun Jiwa Darah dan Jukuoer, mata mereka sudah melebar karena tidak percaya. Bolehkah saya bertanya apakah itu benar-benar harta karun surgawi yang mendalam di gulungan roh segudang caotik? Jika memang demikian, bukankah Serikat Dagang Anda akan menyembunyikannya? Tentunya tidak mungkin Anda akan melelang harta yang begitu berharga. Panggung kenaikan agung yang telah menawar sumsum singa petir emas diinterogasi dengan suara dingin. Kamu benar, senior. Jika ini benar-benar harta yang sama di Chaotic Myriad Spirit Roll, maka tidak mungkin Serikat Dagang kita berani mengeluarkannya dengan cara yang begitu mencolok. Mengesampingkan yang lainnya, jika beberapa benar, makhluk roh akan datang setelah harta karun itu, serikat kita akan berada dalam masalah besar. Namun, saya tidak berbohong ketika saya mengatakan bahwa ini adalah bendera pembalik surga pada gulungan roh segudang caotik, jawab Hu Yushuang dengan sedikit membungkuk. Oh, kedengarannya seperti harta karun yang cukup menarik.
Silakan dan jelaskan apa yang Anda maksud, Grand Ascension Stage lain diminta. Ya, senior, saya akan memberikan penjelasan segera. Sebagian besar dari Anda telah mendengar tentang bendera pengubah surga, jadi saya yakin Anda tahu bahwa itu hanya muncul untuk periode waktu yang sangat singkat dalam sejarah. Namun, saya yakin tidak banyak dari Anda yang menyadari bahwa bendera ini sebenarnya terbagi menjadi dua, bendera Yin dan bendera Yang. Bendera yang saya pegang sekarang adalah bendera Yin, dan jika harta ini digunakan sendiri, itu akan sebanding dengan harta karun roh surgawi yang normal dalam kekuatan. Hanya ketika kedua bendera disatukan, itu dapat melepaskan kekuatan penuh harta karun surgawi yang mendalam. Jika tidak, serikat kami tidak akan menjualnya dalam lelang ini, jelas Hu Yushuang. Bendera pembalik surga terbelah menjadi dua. Wahyu ini secara alami mengirimkan kegemparan lain di seluruh tempat, dan banyak dari peserta yang tercerahkan setelah mendengar ini. Begitu, jadi ini hanya setengah dari bendera pembalik surga. Namun, semua harta karun surgawi yang mendalam memiliki sifat spiritual yang sangat besar. Sekarang setelah bendera Yin telah muncul, bendera yang sesuai seharusnya juga muncul. Punya informasi tentang bendera Yang? Grand Ascension Stage lainnya sedang ditanyakan. Semua orang segera menoleh ke Hu Yushuang untuk mendengar jawabannya, jelas bahwa ini adalah sesuatu yang mereka semua ingin tanyakan. Jika serikat kami mengetahui keberadaan bendera Yang, kami pasti sudah mendapatkannya daripada dipaksa untuk menjual bendera Yin ini secara mandiri. Bahkan bendera Yin ini adalah sesuatu yang tidak sengaja ditemukan oleh serikat kami. Adapun bendera Yang, saya khawatir kita tidak memiliki informasi sama sekali. Baiklah, saya sudah mengatakan semua yang bisa dikatakan tentang harta ini, saya akan menunjukkan sebagian dari kekuatannya sekarang. Meskipun tidak memiliki kekuatan harta karun surgawi yang mendalam, saya yakin demonstrasi ini akan cukup bagi Anda semua untuk memverifikasi keasliannya, jawab Hu Yushuang sebelum meraih bendera dan melambaikannya di udara. Suara mendengung yang keras segera terdengar dari bendera kecil, setelah itu semburan cahaya kuning dilepaskan, berubah menjadi bunga kuning kecil yang tak terhitung jumlahnya yang langsung membanjiri seluruh platform batu. Detik berikutnya, Hu Yushuang mulai melantunkan mantra, dan semua bunga kuning mulai berputar di sekelilingnya. Semua ki asal dunia di seluruh ruang ini bergidik sebelum melonjak menuju platform batu dalam hiruk-pikuk, lalu menghilang ke dalam bunga kuning. Semua bunga kuning mulai memancarkan cahaya spiritual yang terang sambil berkembang secara drastis dalam ukuran sebelum mulai melayang dan menyebar ke langit di atas seluruh alun-alun. Dalam sekejap mata, udara di atas alun-alun telah berubah menjadi dunia bunga kuning raksasa. Makhluk asing di bawah menyapu indera spiritual mereka ke arah bunga kuning, di mana ekspresi mereka segera berubah sedikit. Mereka semua bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam bunga kuning raksasa, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa bunga-bunga ini tampaknya sangat tidak stabil secara internal, seolah-olah mereka bisa meledak kapan saja. Namun, tepat pada saat ini, harum dingin terdengar dari salah satu kabin terbang. Tidak perlu melanjutkan demonstrasi ini, menurutmu kami tidak tahu apakah ini harta karun surgawi yang mendalam atau bukan? Cepat dan mulai pelelangan. Begitu suara itu menghilang, embusan angin biru yang ganas menyapu keluar dari kabin perak, membasmi sebagian besar bunga kuning raksasa di atas alun-alun dalam sekejap mata. Ya, senior, saya akan segera mulai. Hati Hu Yushuang tersentak saat melihat ini, dan dia buru-buru mengibarkan bendera di udara lagi, melepaskan semburan fluktuasi energi yang menarik sisa bunga kuning. Harga dasar bendera Yin bendera pembalik surga adalah 300 juta batu roh, biarkan penawaran dimulai. Jika Anda tidak memiliki batu roh yang cukup, memperdagangkan harta dengan diskon diperbolehkan, Hu Yushuang menyatakan sebagai bendera kecil di tangannya. Kembali ke penampilan aslinya yang kusam dan tidak berkilau. 500 juta. Begitu suaranya menghilang, Grand Ascension Stage yang telah berbicara sebelumnya segera mengajukan tawaran. Semua makhluk integrasi tubuh dan tahap tempering spasial di alun-alun dibuat terdiam setelah mendengar ini. 500 juta batu roh jauh melampaui apa yang mereka mampu. Tampaknya barang lelang terakhir semuanya akan diambil oleh makhluk Grand Ascension Stage, seperti yang terjadi pada semua lelang sebelumnya. Namun, alam roh selalu menjadi tempat di mana kekuasaan berkuasa. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan makhluk Grand Ascension Stage dalam kekuasaan atau kekayaan, jadi mereka secara alami tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Kamu sedang bermimpi jika kamu berpikir kamu dapat membeli harta karun surgawi yang mendalam hanya dengan 500 juta batu roh. Aku akan menerimanya seharga 800 juta, seorang Grand Ascension Stage wanita yang berada di kabin terbang lain tertawa kecil. HMPH, harta karun pembalik surga yang lengkap akan menjadi harta tak ternilai yang tidak dapat dibeli. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu miliki, tapi itu hanya setengah bendera yang sebanding dengan harta karun roh surgawi yang berkuasa. Harga yang aku berikan sudah cukup tinggi. Jika Anda pikir ini bernilai lebih dari itu, maka Anda bisa memilikinya. Penawar Grand Ascension Stage pertama mendengus dingin. Semua kabin terbang lainnya tetap diam, dan tidak ada tawaran lebih lanjut.
Mungkin mereka telah terombang-ambing oleh kata-kata makhluk Grand Ascension Stage itu, atau mereka khawatir tentang hal lain. Penawar kedua tidak mengindahkan hal ini saat dia berkata kepada Hu Yushuang, Junior Hu, tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran, jadi tidakkah Anda harus menyatakan saya sebagai pemilik baru harta ini? Hati Hu Yushuang sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia memaksakan senyum menjilat ke wajahnya sendiri saat dia menjawab, ya, senior, saya akan segera memulai hitungan ketiga. Jika tidak ada. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, tawaran sebesar 900 juta tiba-tiba dibuat. Baik Jiwa Darah dan Jukuoer menoleh ke Han Li dengan ekspresi terkejut karena dialah yang mengajukan penawaran. 950 juta. 1 miliar. 1 miliar 300 juta. Seluruh alun-alun menjadi sunyi sekali lagi. Hehe, saya tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak rekan Taois yang bersaing hanya untuk setengah harta karun surgawi yang mendalam. Apakah Anda semua yakin bahwa Anda akan dapat menemukan bendera yang? Apakah Anda tidak takut bahwa bendera ini akan membawa bencana alih-alih keberuntungan pada ras Anda masing-masing? Suara perempuan kasar tertawa dingin. Kalau begitu, mengapa kamu menawar barang ini juga, Prighu? Serahkan saja pada kami, sebuah suara tajam menjawab dengan sikap pantang menyerah. Apakah ras peri batumu memiliki apa yang diperlukan untuk mengklaim harta karun surgawi yang mendalam ini? Apakah kamu tidak takut itu akan membuat kehancuran seluruh rasmu? Suara wanita kasar mengejek dengan cara menghina. Ras peri batu mungkin tidak cukup kuat, tapi bagaimana menurutmu tentang ras lalat-lalat kita, Prighu? Suara tua yang dingin terdengar dari kabin terbang lain. Ras lalat capung. Sebagian besar ekspresi makhluk Grand Ascension Stage berubah drastis setelah mendengar ini. Ras Maifli mungkin salah satu ras paling kuat di benua Tian Yuan, tapi ras panggilan langit kita juga tidak boleh dipandang rendah. Mungkin aku akan rela membiarkanmu mengambil barang lelang ini jika memang begitu. Sesuatu yang lain, tetapi tidak mungkin aku menyerah pada harta karun surgawi yang mendalam ini, suara wanita kasar itu menjawab dengan sikap tanpa emosi setelah jeda singkat. Melihat tidak ada yang mau menyerah, mari kita lihat siapa yang bisa mengajukan penawaran tertinggi. Ini adalah lelang dari Serikat Dagang Hilian, jadi kekayaan akan menjadi faktor penentu. Saat ini saya memegang tawaran tertinggi, jika tidak ada orang lain akan melebihi itu, maka saya akan mengambil bendera ini, capung tertawa. 1 miliar 500 juta. Wanita dari ras panggilan langit membuat tawaran mencengangkan lainnya. Apakah kamu bahkan memiliki 1 miliar 500 juta batu roh, rekan Daois Gu? Jangan bilang kamu sudah menukar beberapa harta, kata lalat capung dengan suara dingin. Jadi bagaimana jika saya punya? Saya tidak membawa banyak batu roh, tapi saya membawa banyak harta yang berlebihan, dan saya memanfaatkannya dengan baik sekarang, panggilan langit tertawa dingin. Kalau begitu, aku akan terlibat juga. 1 miliar 800 juta. Grand Ascension Stage yang berasal dari ras peri batu juga angkat bicara. 1 miliar 850 juta. 1,900,000. Pada titik ini, semua makhluk Grand Ascension Stage lainnya telah mundur dari penawaran. Beberapa orang yang lebih kaya di antara mereka masih mampu membuat lebih banyak tawaran, tetapi mereka tidak akan bisa menyimpan harta ini, jadi mereka hanya bisa dengan enggan menyerah padanya. Dengan demikian, hanya 3 makhluk Grand Ascension Stage yang masih berlari. Hu Yushuang berdiri di atas platform batu dengan senyum senang, menunggu hasil akhir. Senior Han, apakah kamu tidak menginginkan bendera pembalik surga itu lagi? Jiwa Darah tidak bisa tidak bertanya. Han Li hanya mengajukan satu tawaran sebelum terdiam, dan itu cukup mengejutkan bagi Jiwa Darah dan Jukuoer. Ini adalah harta karun yang cukup memikat, tapi mungkin bukan hal yang baik bagiku untuk mengamankannya. Lagi pula, harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap tidak akan dapat segera meningkatkan kekuatan ras manusia kita, dan itu akan menarik banyak perhatian dari ras-ras besar itu. Ras manusia dan iblis kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan harta seperti itu, jadi tidak bijaksana untuk mencoba dan mendapatkannya, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Memang, harta ini benar-benar sesuatu yang tidak sepenuhnya diperlukan baginya. Kamu benar, ini adalah harta karun yang sangat terkenal, tetapi kekuatannya memungkiri reputasinya, jadi ini lebih banyak masalah daripada nilainya. Sayang sekali ini bukan bendera Turing surga yang lengkap. Jika tidak, kamu bisa mempertimbangkan untuk mengamankannya, kata Jiwa Darah dengan cara yang agak sedih. Hehe, jika ini adalah harta karun surgawi yang mendalam, aku akan dapat memanggil makhluk roh sejati kuno untuk melindungi ras manusia kita. Akibatnya, ras manusia kita akan menjadi kekuatan kelas menengah, dan kita akan dapat memperluas populasi dan wilayah di bawah kendali kita tanpa keraguan. Dalam hal ini, saya tidak keberatan mengambil risiko, tetapi karena keadaan saat ini, itu tidak sepadan, Han Li menjelaskan. Jiwa Darah dan Jukuoer menjadi kurang tertarik pada penawaran sekarang karena mereka tahu bahwa Han Li tidak akan terlibat. Pada akhirnya, bendera Yin diambil oleh makhluk lalat capung dengan harga astronomis 2 miliar 500 juta batu roh.
Makhluk Grand Ascension Stage lainnya sangat iri, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan saat Grand Ascension Stage Elder dari Serikat Dagang membawa bendera ke kabin terbang tempat Myfly berada. Setelah 15 menit penuh berlalu, penatua akhirnya muncul kembali dari kabin dengan ekspresi senang. Jelas bahwa meskipun lalat capung berhasil mengamankan harta ini, dia telah menukar sebagian besar hartanya sendiri dan hanya bisa menyerah pada 2 item terakhir. Lebih jauh lagi, perjalanan kembali ke ras Myfly kemungkinan besar tidak akan menjadi perjalanan yang damai baginya, jadi dia harus ekstra hati-hati. Pada saat ini, Hu Yushuang menghapus batasan di atas piring perak lain untuk mengungkapkan kotak batu giok seukuran telapak tangan yang dia bawa dengan lembut dengan satu tangan. Semua orang segera mengarahkan perhatian mereka ke kotak giok, menunggu perkenalannya. Hu Yushuang melirik ekspresi penuh harap semua orang, lalu memperkenalkan sambil tersenyum. Saya yakin banyak dari Anda telah mendengar tentang buku tebal abadi, Golden Jade Tome. Item lelang berikutnya adalah halaman lengkap dari Golden Jade Tome. Serikat Dagang kami menjamin bahwa ini adalah salah satu dari 36 halaman dalam asli, bukan salinan replika, dan seni kultivasi abadi yang tercatat di halaman itu pasti layak untuk kultivasi. Adapun nama dan efeknya, kami akan menahan informasi itu. Terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin membelinya atau tidak. Setelah perkenalannya, Hu Yushuang meletakkan tangan ke kotak giok, dan pilar cahaya tebal segera meletus di tengah ledakan gemuruh, di dalam yang berisi halaman emas berkilauan. Ada banyak rune emas yang tertulis di permukaan halaman, dan hanya dengan melihat sekilas satu rune itu membuat seseorang merasa kagum dan hormat. Ini adalah teks segel emas dari alam abadi sejati. Itu benar-benar salah satu halaman dalam dari Golden Jade Tome. Saya tidak berpikir guild dagang Hylian akan dapat memperoleh sesuatu seperti ini. Saya pernah mendengar bahwa Golden Jade Tome berisi seni kultivasi abadi dan teknik rahasia, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menyaksikan halaman sebenarnya dari buku tebal itu. Barang lelang ini tidak menimbulkan kegemparan daripada bendera pembalik surga itu, tetapi jelas ada lebih banyak orang yang tertarik padanya. Mengapa kamu tidak mengungkapkan nama teknik rahasia yang tercatat di halaman itu? Pasti ada beberapa jenis kekeliruan atau batasan dalam budidayanya, kan? Kalau tidak, mengapa kamu sengaja menyembunyikan informasi ini? Panggilan langit dari sebelumnya ditanyakan. Kegembiraan di wajah semua orang segera memudar sedikit setelah mendengar ini. Maafkan saya, senior, kami menahan nama seni kultivasi ini sebagai tanda pertimbangan terhadap pemilik barunya. Bagaimanapun, saya yakin pemilik barunya tidak ingin semua orang tahu apa yang tercatat di halaman ini. Adapun kesalahan dan batasan, satu-satunya adalah bahwa dibutuhkan waktu lebih lama untuk berkultivasi daripada seni kultivasi normal, jawab Hu Yushuang tanpa ragu-ragu. Mengingat reputasi serikat dagangmu, aku akan percaya kata-katamu itu benar, panggilan langit terkekeh sebelum terdiam. Beberapa pertanyaan lagi diajukan sebelum Hu Yushuang mengumumkan harga dasar 100 juta batu roh. 150 juta, 170 juta, 200 juta. Bahkan sebelum makhluk Grand Ascension Stage mengajukan tawaran, banyak tawaran telah dibuat oleh para hadirin di alun-alun. Kalian semua bermimpi jika kalian pikir kalian bisa mengamankan halaman dalam dari Golden Jade Tome dengan harga yang begitu murah. Aku akan menerimanya seharga 300 juta. Tahap Grand Ascension akhirnya membuat tawaran. Kebetulan apa? Saya juga sangat tertarik dengan halaman dalam ini. Saya akan mengajukan tawaran 600 juta, jika ada yang bisa mengajukan tawaran lebih tinggi, maka Anda dapat memiliki barangnya. Namun, Junior Hu baru saja mengatakan bahwa teknik rahasia ini akan sangat memakan waktu untuk berkultivasi, jadi aku berasumsi kita kemungkinan besar hanya bisa mempelajari dan merujuknya. Kalau begitu, apakah itu benar-benar bernilai sejumlah besar batu roh? Peri batu dari sebelumnya berkata. Makhluk Grand Ascension Stage lainnya yang tertarik dengan halaman dalam ini menjadi agak ragu-ragu setelah mendengar ini. Harga ini memang cukup tinggi untuk sebuah seni budidaya yang bahkan bisa dibilang tidak layak untuk dibudidayakan. Kalau begitu, aku akan mengajukan tawaran sebesar 610 juta. Orang yang telah mengajukan tawaran ini adalah Han Li, dan baik jiwa darah maupun Juko Er menoleh padanya dengan ekspresi terkejut. Aku akan menepati janjiku dan menyerahkan item itu kepadamu, rekan Daois. Makhluk peri batu itu jelas agak tidak senang, tapi dia masih mundur dari penawaran seperti yang dia janjikan. Terima kasih, rekan Daois, jawab Han Li dengan tidak tergesa-gesa. Baiklah, tawaran teratas saat ini adalah 610 juta. Saya akan memulai hitungan ketiga, dan jika tidak ada tawaran lebih lanjut, maka halaman dalam ini akan diberikan kepada senior itu, Hu Yushuang mengumumkan dengan senyum gembira. Halaman dalam dari Golden Jade Tome memang sangat berharga, tetapi harga yang diproyeksikan hanya 300 juta hingga 400 juta, jadi ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Pada kesempatan ini, tidak ada yang bersaing dengan Han Li, dan halaman dalam disampaikan kepadanya oleh seorang penatua serikat dagang.
Han Li mengeluarkan batu roh yang diperlukan sebelum segera menyimpan halaman dalam kegelang penyimpanannya bahkan tanpa melihatnya terlebih dahulu. Dia kemudian duduk kembali untuk menunggu item lelang terakhir. Menurut konvensi sebelumnya, item lelang terakhir seharusnya menjadi yang paling berharga, dan ini adalah salah satu alasan mengapa makhluk Grand Ascension Stage lainnya memutuskan untuk menyerah pada halaman dalam pada akhirnya. Lagi pula, tidak ada yang ingin membiarkan barang lelang terakhir lolos dari jari mereka karena batu roh yang tidak mencukupi. Hu Yushuang mengambil napas dalam-dalam sebelum berjalan ke wanita pemegang piring terakhir, lalu menyapukan jari ke penghalang cahaya di atas piring, di mana luka kecil perlahan terbuka di penghalang. Aroma harum segera keluar dari luka dalam hiruk-pikuk, meresap ke setiap sudut alun-alun dalam sekejap mata. Setelah menghirup aroma ini, semua orang dikejutkan oleh rasa nyaman dan menyegarkan. Item lelang terakhir tampaknya adalah obat roh. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang, dan mereka segera memusatkan perhatian mereka pada peron. Berbeda dengan harta dan seni kultivasi, obat roh berguna secara universal, dan obat roh ini telah dicadangkan untuk yang terakhir, jadi itu pasti sesuatu yang benar-benar luar biasa. Hu Yushuang meraih ke dalam luka dengan tangan ramping sebelum mengeluarkan mangkuk perak seukuran telapak tangan, yang merupakan sumber aroma harum. Saya yakin banyak dari Anda pasti sangat ingin tahu tentang apa yang ada di sini. Tanpa basa-basi lagi, izinkan saya menunjukkan kepada Anda barang lelang terakhir kami, kata Hu Yushuang sambil tersenyum sebelum melemparkan mangkuk ke depan, dan itu melayang di udara. Di depannya saat dia melemparkan serangkaian segel mantra ke arahnya. Cahaya spiritual yang menyilaukan keluar dari mangkuk, dan tiba-tiba menjadi transparan dalam penampilan, sehingga mengungkapkan isinya. Mangkuk itu berisi beberapa jenis cairan bening, di mana naga emas bercakar 5 yang berkilauan berenang di sekitarnya. Naga emas itu panjangnya hanya beberapa inci, tetapi setiap cakar, sisik, dan detail di tubuhnya terlihat jelas, itu benar-benar identik dengan naga surgawi roh sejati yang legendaris. Itu keturunan naga surgawi? Apakah kalian semua sudah gila? Kalian menangkap keturunan naga surgawi untuk dilelang. Jika ras naga roh sejati turun ke alam roh kita karena masalah ini, benua Tian Yuan, tidak, seluruh alam roh akan hancur. Ini bukan bahan tertawaan. Aku ingat pernah mendengar tentang keturunan langsung naga surgawi yang dicuri di alam lain sebelumnya, semua alam yang lebih kecil dihancurkan sepenuhnya oleh ras naga, sedangkan yang lebih besar dirusak oleh balas dendam naga. Setelah hening sesaat, seluruh alun-alun meledak menjadi hiruk-pikuk, dan banyak peserta melompat berdiri sambil menilai naga emas mini di mangkuk dengan ekspresi ngeri. Makhluk Grand Ascension Stage di kabin terbang juga terpana melihat ini, tetapi untuk beberapa alasan, mereka semua tetap diam. Situasi mulai tidak terkendali, dan alis Hu Yushuang sedikit berkerut saat melihat ini. Tepat pada saat ini, salah satu tetua serikat perdagangan yang duduk di sudut platform batu tiba-tiba membuka matanya. Kesunyian. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi entah bagaimana terdengar jelas bagi semua orang yang hadir, dan semua orang yang mendengar suaranya merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka, dengan demikian langsung menenangkan mereka. Baru saat itulah mereka ingat bahwa mereka masih berada di wilayah serikat dagang dengan beberapa makhluk tahap kenaikan besar yang mengawasi situasi. Semua peserta segera duduk kembali dengan ekspresi malu-malu, dan keributan itu dengan cepat mereda. Apa yang terjadi di sini, rekan Daois Jia? Saya yakin serikat dagang Anda tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menculik keturunan naga surgawi. Bagaimana Anda menjelaskan naga emas itu? Jangan bilang itu tidak ada gunanya. Lakukan dengan naga surgawi. Kita semua dapat dengan jelas merasakan aura naga sejati yang dilepaskannya, kata Grand Ascension Stage wanita dari ras panggilan langit. Itu benar, ini adalah masalah yang sangat penting, dan serikat dagang Anda berutang penjelasan kepada kami semua, Grand Ascension Stage lainnya menimpali. Ekspresi Hu Yushuang sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tetua serikat perdagangan yang kurus mengangkat tangan untuk menghentikannya. Apa yang perlu kita jelaskan? Lihatlah lebih dekat apa yang disebut keturunan naga surgawi itu dan kamu akan tahu apa yang terjadi. Setelah itu, sesepuh menutup matanya dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian, semua peserta di tempat tersebut mengalihkan perhatian mereka ke naga emas mini di mangkuk lagi, memeriksanya dengan mata dan indera spiritual mereka. Mata Han Li juga sedikit menyipit saat sedikit cahaya biru melintas di dalam pupilnya. Sedikit kejutan kemudian muncul di wajahnya saat dia mengidentifikasi dengan tepat apa itu naga emas. Selain Han Li, ada juga beberapa makhluk Grand Ascension Stage lainnya dengan kemampuan mata roh dan teknik rahasia lainnya yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan sifat naga emas, dan beberapa teriakan terkejut terdengar hampir bersamaan. Naga emas ini dibentuk oleh item roh? Ini luar biasa. Bagaimana mungkin ia memiliki aura naga sejati yang begitu kuat? Aku juga sudah mengidentifikasinya sebagai manifestasi dari item roh, tapi aku tidak tahu seperti apa tubuh aslinya. Apakah ada yang sudah mengetahuinya? Memang,
Item roh yang dapat memanifestasikan naga surgawi pasti menjadi item yang luar biasa. Sebuah diskusi bersemangat segera terjadi antara kabin terbang. Saya pikir saya telah berhasil mengidentifikasi sesuatu, tetapi saya tidak yakin apakah itu bentuk aslinya, kata Han Li sambil mengelus dagunya sendiri dengan sikap kontemplatif. Silakan dan beritahu kami apa yang telah Anda lihat, rekan Daois, Grand Ascension Stage didesak. Meskipun Han Li telah mengamankan halaman dalam dari Golden Jade Tome sebelumnya, dia masih belum mengungkapkan ras miliknya. Namun, dia sekarang menyatakan telah mengidentifikasi bentuk sebenarnya dari naga emas di dalam mangkuk, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Grand Ascension Stage lainnya, dan yang secara alami menarik banyak perhatian. Jika aku tidak salah, wujud asli naga emas itu adalah setetes darah roh, kata Han Li. Apa? Setetes darah roh? Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana bisa setetes darah roh berubah menjadi naga surgawi? Mungkinkah ini setetes darah sejati naga surgawi? Tidak mungkin. Aku pernah melihat darah asli naga surgawi di masa lalu, dan jelas tidak seperti ini. Kata-kata Han Li segera memicu putaran diskusi yang penuh semangat. Adapun makhluk asing di alun-alun di bawah, mereka juga berbicara di antara mereka sendiri dengan ekspresi bingung. Sedikit kejutan melintas di mata Hu Yushuang setelah mendengar keputusan Han Li, dan perubahan ekspresinya secara alami tidak luput dari perhatian Han Li. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika dia berkata, mengapa kita semua memainkan permainan tebak-tebakan ini ketika kita bisa meminta rekan Daois Hu untuk memberitahu kita jawabannya? Itu benar, barang lelang ini dipresentasikan oleh Serikat Dagang, jadi mereka harus tahu apa itu. Rekan Daois Hu, berhenti membuang waktu dan jelaskan kepada kami apa barang lelang terakhir ini. Aku tidak akan berani membuang waktu semua orang, hanya saja aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, kata Hu Yushuang dengan senyum masam sambil memasang ekspresi menyedihkan. Hehe, sekarang aku memikirkannya, kami memang agak terlalu tidak sabar. Kamu bisa melanjutkan dan berbicara sekarang. Ya, senior. Senior dari sebelumnya benar, bentuk sebenarnya dari naga surgawi ini memang hanya setetes darah roh, kata Hu Yushuang saat cahaya putih terang tiba-tiba meletus dari tangannya, diikuti dengan itu dia meletakkan telapak tangannya ke bawah. Mangkuk di hadapannya. Cairan di dalam mangkuk sedikit terguncang, dan aroma harum yang dikeluarkannya segera menjadi sekitar 2 kali lebih kuat. Pada saat yang sama, naga emas mini meringkuk menjadi bola sebelum membentuk setetes cairan emas. Setetes cairan perlahan berputar di tempat sambil mengeluarkan kilau logam, menghadirkan pemandangan misterius untuk dilihat.